Hai Joe. Aku tidak tahu bagaimana aku melewati 4 tahun ini. Kamu membuat aku kelelahan sampai susah bernapas. Ayah, Dou. Kamu kenapa sih? Sayang, masih 4 hari lagi. Dalam 4 hari ini aku pasti akan menangkap pelakunya. Keluarga kita harus menjalani ini dengan baik. Kamu seorang ahli forensik, apa yang kamu cari? Apa yang salah dengan 4 hari lagi? Sayang, dengarkan aku. Nanti malam kita bicara. Kamu pergi kerja dulu. Aku dan Tongtong akan pulang sebentar ke rumah. Ayah aku dan kakak laki-laki. Belakangan ini tidak ada kabar mereka. Telepon pun tidak diangkat. Menurut perkiraan waktu, mertua aku sudah setengah tahun pergi sampai hari ini. Kenapa takut? Kenapa hari ini kamu begitu aneh? Jangan terlambat ya. Kami berdua pergi. Ayo jalan. Sayang. Kali ini benar-benar pulang ke rumah ibu. Aku akan tahu kabar ayah mertua dan sepupu hilang. Dulu aku di penjara. Bersama dengan Liang Biao itu. Liang Biao bilang dia yang membunuh ayah mertua dan sepupu. Iya, memang Liang Biao. Aku harus segera menangkapnya. Agar tragedi bisa dihindari. Ishen, kamu mau ngapain sih? Kok jadi kayak penjahat gitu? Kakak. Kakak biasanya kan manggil Shanhe terus. Kok hari ini manggilnya akrab banget? Ada apa minta tolong ya? Di kehidupan sebelumnya, kami baru bertemu sehari sebelum Wan Qiu tewas. Kami baru saling mengenal. Sekarang, dia tahu rekan kerjanya yang paling dekat ternyata adalah saudara iparnya. Pasti akan sangat senang. Guan Qiu adalah adik kandungmu, kan? Bagaimana kamu tahu? Apakah kamu menyelidikinya? Love is you. Bajingan, apa yang sudah kamu lakukan? Letakkan. Wan Qiu. Lapor, kakak. Wan Qiu dan Yutong bukan aku yang membunuh. Aku percaya padamu. Aku akan menemukan pembunuh sebenarnya. Membalas dendam untuk adikku dan keponakan perempuanku. Membebaskanmu dari tuduhan salah. Forensik dari Kepolisian Kabupaten Yutang, He Chen. Pada 14 Oktober 1981. Membunuh istri, Guan Qiu, dan putrinya, He Yutong. Putusan pengadilan tingkat pertama, pembunuhan berencana, hukuman mati. Dengan masa percobaan 2 tahun. Mencabut hak politik seumur hidup. Setelah Pak Yu keluar, jadilah orang yang baik. Ah. Ayah pulang. Aku ikut menemani kalian. Ayo pergi, ayo pergi. Hari ini, tanggal 10 Oktober 1981. Hari ini lahir kembali. Berbagai kalangan mengadakan peringatan secara meriah. 3 hari lagi adalah hari ketika Wan Cheng dan Tongtong meninggal. Oke. Kamu menyelidiki aku. Kakak, senang sekali bisa melihat kamu yang muda. Kamu lihat, kita adalah sahabat terbaik. Kamu juga kakak kandung istriku. Seumur hidup ini, kita akan hidup bersama dengan baik ke depannya. Baik. Jadi kamu adalah saudara iparku. Ah, saudara ipar kandungmu. Kamu dan Wan Qiu menikah. Saat itu aku sedang menangani kasus di luar kota. Aku bahkan tidak sempat ke pernikahan. Kali ini aku dipindahkan ke Lefteng. Juga banyak kasus yang menumpuk di pundak saya. Awalnya mau pergi kosong untuk melihat adik dan anak-anak saya. Sekarang bagus. Keluarga ada di dekat. Saya tahu kalian semua sebagai detektif tidak berbeda begitu juga. Selalu melewati rumah tapi tidak masuk. Sekarang sudah baik. Kalau tidak ada apa-apa, datanglah ke rumah saya. Aku akan menyambutmu dengan makanan dan minuman lezat. Kalau aku sedang kosong, aku akan pergi. Kapan kamu akan kosong? Malam ini aku akan pulang untuk melihat ayah kita. Aku akan kembali malam ini. Keluarga kita harus berkumpul dengan baik. Malam ini, aku pulang ke rumah ibu. Kira-kira kakak sulung juga belum tahu. Soal ayah mertua dan sepupu saya yang menjadi korban. Kasusnya baru terungkap setengah tahun kemudian. Kakak, apakah kamu sudah lama tidak mendapat kabar tentang ayah kita? Iya, aku memang terlalu sibuk.
Sudah lama tidak pulang untuk menjenguk. Sebenarnya ayah sudah. Kamu namanya apa? Aduh. Sekarang aku tidak tahu bagaimana menjelaskannya padamu. Di Kabupaten Pingyuan ada buronan bernama Liang Biao. Kamu tahu kan? Sebenarnya kamu. Aku tahu. Polisi kriminal rakyat tidak bisa sembarangan membuka banyak informasi. Tapi Liang Biao ini lebih cepat tertangkap lebih baik. Banyak buronan. Kenapa kamu cuma menyebut dia saja? Begitu banyak buronan. Kenapa kamu cuma menyebut dia? Karena Pak Chen. Kak Lin cari kamu, jangan banyak bicara. Baik, kakak. Aku harus pergi dulu. Jangan lupa ya, aku mau naik untuk makan. Istri, buat beberapa masakan lagi. Nanti ada tamu penting datang ke rumah kita makan. Apakah kamu tidak melihat ayah kita? Tetangga bilang sudah setengah tahun mereka tidak melihat ayah dan kakakku. Selalu tidak ada kabar tentang mereka. Mungkin mereka tidak dalam bahaya. Kakakku adalah polisi. Jangan biarkan orang jahat membalas dendam. Ya, sayang, kamu gak akan bisa lagi melihat ayah kita. Apa maksudnya? Kamu sedang menyumpahi ayahku. Aduh. Bukan, sayang. Ada sesuatu yang harus aku beritahu. Pasti kamu gak percaya. Aku datang dari tahun 2024. Aku tahu semua yang akan terjadi selanjutnya. Jangan bercanda sama aku. Aku lagi kesal. Di keluarga pamanmu ada sepupu bernama Song Hu, kan? Orang ini semua keluarga kami gak mau disebutkan. Kamu tahu dari mana? Setengah tahun yang lalu, ayah dan Song Hu sudah mengalami kecelakaan. Pelakunya bernama Liang Biao. Jenazahnya dikubur di bawah paviliun di ujung desa. Bagaimana mungkin? Sayang, aku tahu kamu sulit menerimanya sekarang. Sebentar lagi kakakku datang. Kamu suruh dia bawa orang untuk menggali. Asal berhasil digali, semua kebenaran akan terungkap. Kakakku Gu Shanhe. Kamu sudah bertemu dengannya? Ya, 6 bulan lalu dia dipindahkan ke tim kriminal Kota Hijau. Karena pekerjaan terlalu sibuk, tidak punya waktu untuk menemuimu. Kami satu unit, sering berinteraksi. Hubungan kami sangat dekat. Dia sudah lama di sini, bagaimana mungkin tidak menemuiku? Apakah kamu salah paham, mempermasalahkan aku? Kakak. Tong, jangan terus-terusan ikut paman turun duduk. Kenapa kamu marah sama anak itu? Aku sayang sekali sama kakekku. Paman beliin permen untuk kamu, manis enggak? Manis? Kalau begitu, setiap kali paman datang akan bawa permennya. Baiklah, Tong duduk. Kakak, kamu bilang kamu juga. Sudah lama sekali, tidak pernah datang ke rumah. Saat aku menikah, kamu tidak datang. Biasanya bahkan tidak pernah telepon. Apakah kamu jadi kakak seperti ini? Jangan lagi mengeluh tentang kakakmu. Aku melihat sendiri betapa sibuknya kakak. Ah, iya. Sejak jadi polisi, jarang pulang ke rumah. Tidak bisa dipungkiri, ini demi melayani rakyat. Sudah berumur 30-an tapi masih jomblo. Tapi memang kebetulan ya, rekan kerja yang paling dekat justru kakak iparku. Haha, hei, bro. Beberapa hari lalu aku pulang. Tetangga bilang pintu rumah kita terkunci selama setengah tahun. Kamu tahu ayah kita kemana? Ah, dia ke rumah Om Zeng dan Zeng tua. Bukankah kakak paling benci makan ekor ayam? Kak, kamu tahu dari mana? Ayah telepon aku beberapa hari lalu. Mertuamu sudah meninggal setengah tahun lalu. Bagaimana mungkin dia menelepon? Mengapa kakak mau bicara? Tapi Hichen bilang ayahku meninggal dunia. Bercanda tidaknya. Ayahku sudah meninggal. Kakak, aku juga tidak tahu bagaimana menjelaskan ini padamu. Kalau begitu besok bawalah orang ke bawah gerbang desa dan gali. Pasti akan menemukan mayat. Dan pelakunya adalah Liang Biao yang aku sebutkan tadi siang. Asalkan menangkap dia, segala sesuatu di sini akan terungkap. Di mana tulang belulangku? Dua kerangka almarhum sama-sama orang dewasa. Seorang pria tua, seorang pria dewasa lainnya. Pria dewasa itu tidak berpakaian sama sekali. Jadi, tidak bisa memastikan identitasnya. Sekarang satu-satunya yang bisa dipastikan adalah di punggung pria dewasa itu. Ada beberapa luka tajam yang jelas. Tulang belakang pria tua itu patah. Seharusnya meninggal karena dicekik atau dililit. Pakaian di tubuh orang tua itu memang milik ayahku. Kalau begitu, siapa pria parubaya ini? Pria parubaya itu adalah perwakilan Song Hu. Shen, bagaimana kamu tahu ada orang yang dikubur di sini? Dan bagaimana kamu tahu siapa orang yang dikubur itu? Kak, ayah kita sudah tiada. Tenang, aku pasti akan menangkap pelakunya. Untuk membalas dendam pada ibuku. Pelaku pembunuh itu adalah Liang Biao. Yang paling penting sekarang adalah menangkap dia. Kalau tidak, dia akan melakukan kejahatan lagi. Bagaimana kamu bisa yakin bahwa Liang Biao adalah pelakunya? Kepalaku,
Alat bukti sudah ditemukan. Songhu, Songhu, aku sepupumu. Kehidupanmu terlalu menyedihkan. Aku pasti akan membakar lebih banyak kertas untukmu. Kau di sana baik-baik saja. Jangan lari, ini perintah dari atasan. Pergi ke sana. Aku. Tangkap dia. Kalau bilang akan lakukan, harus lakukan. Liang Biao, kamu tidak kenal dengan Bu Shugang dan Song Husu. Kenapa kamu melakukan pembunuhan? Sudah membunuh, mau tanya apa lagi? Masih ada yang mau ditanyakan? Tanya apa saja, jawab saja. Katakan apa motif kejahatannya. Banyak omong amat. Aku dengar katanya. Penutupan jalan untuk perbaikan. Mengambil rumah orang tua itu. Diberikan sejumlah besar uang ganti rugi. Aku terpikir untuk mengambil kekayaan. Membunuh demi kekayaan. Hasilnya, dia cuma mendapatkan puluhan yuan. Lalu kenapa kamu harus membunuh keponakan Bu Shugang? Song Hu. Aku pergi ke rumah si tua itu. Betul kan? Yang Namso? Ya, minta uang dari si tua itu. Aku pikir, membunuh satu juga sama saja. Membunuh. Kalau membunuh dua, malah untung. Pokoknya sama-sama mati. Lebih baik langsung saja. Tidak mau berhenti. Aku akan beri mereka berdua. Kalian berapa orang melakukan kejahatan? Petugas Wu. Kamu ingin aku sebutkan berapa orang? Ya. Jawablah dengan jujur, ya. Itu berarti aku sendiri, kan? Tidak mungkin, mertua saya tewas karena dicekik. Song Hu dibunuh dengan sebilah golok. Kamu sendirian tidak mungkin melakukannya. Kalau begitu kamu harus tanya petugas Bu kami. Aku yang tanya kamu. Kamu itu apa coba? Sebenarnya siapa yang hebat, kamu atau polisi? Atau polisi yang hebat? Sobat, diamlah. Kelasku pulang. Liang Biao, kenapa kamu membunuh istri dan anakku 2 hari lagi? Apa 2 hari lagi? Kamu ini tukang ramal, ya? Bisa meramal dan menghitung. 2 hari lagi aku membunuh siapa? Sih, saya mana tahu. Aku Qianyu tidak ada dendam masa lalu maupun sekarang denganmu. Kenapa kamu ingin membunuh mereka? Ini orang gila dari mana sih? Istrinya baik-baik saja. Lagi ngapain sih? Bro, ini aku yang melakukannya. Aku mengerti, tapi kamu tetap mau menganggap hal yang belum tentu terjadi di masa depan sebagai tanggung jawabku. Itu agak gak masuk akal sih. Lagi pula, 2 hari lagi aku bisa keluar, kamu. Biar aku keluar. Baiklah, bawa dia turun. Sidangnya besok lagi. Inspektur Wu, aku pergi. Hahaha. Liang Biao ditangkap lebih awal. Wan Qiu dan Yu Tong aman. Apa semuanya berjalan terlalu lancar? Selalu merasa ada rahasia antara Liang Biao dan Lu Shanhe. Apa yang sebenarnya tersembunyi? Ayah, kenapa aku merasa Om agak berbeda dari dulu ya? Di mana bedanya? Dulu waktu pulang ke rumah kakek bareng Mama. Ketemu Om. Om gak pernah peluk aku. Om gak suka aku. Sekarang Om suka dongdong. Om selalu suka dongdong kok. Tong-tong tidur ya. Agak berbeda dari dulu. Teng-teng, makan apel ya? Teng-teng, lihat deh, Paman belikan banyak makanan enak buat kamu. Terima kasih Paman. Hahaha, beli banyak banget buat apa sih? Permen yang dibeli untuk anak. Masuk dulu, Mama mau bicara sama Paman. Hei. Lepaskan. Kau sebenarnya mau bagaimana? Sebenarnya mau bagaimana? Aku bukan Song Wu. Aku kakakmu, Gu Shanhe. Song Wu meninggal. Benarkah? Lihat kamu serius banget ngapain sih? Ngomong-ngomong, rumah kalian terlalu kecil. Perusahaan saya menugaskan saya tinggal di apartemen 3 kamar 1 ruang tamu. Nanti aku tinggal di rumah kecil kalian ya. Keluarga kalian banyak. Dihuni oleh ruang yang luas.
Jangan pusing lagi. Aku hanya punya kamu sebagai keluarga dekat. Tong-tong sedang mengerjakan PR. Ayah pulang. Ibu di mana? Ibu bertengkar dengan paman dan pergi keluar. Apa yang dia katakan? Aku tidak dengar dengan jelas. Hanya dengar paman bilang ingin membunuh ibu. Paman bahkan menangis. Menangis sangat sedih. Membunuh ibu. Jangan dengar anak kecil ngomong sembarangan. Bagaimana bisa kakakku membunuhku? Aku hanya mengeluh, dia sudah di Lefteng setengah tahun. Tidak pernah datang ke rumah melihatku. Tidak apa-apa membuat beberapa kata singkat. Sayang, kamu tahu sesuatu harus beritahu aku. Asalkan kita aman melewati 14 Oktober 2 hari lagi. Baru kita benar-benar aman. Pembunuhnya semua sudah ditangkap, kan? Kita tidak apa-apa. Ya, kasusnya ditutup. Bisakah aku mengambil jenazah ayahku? Biarkan dia segera dimakamkan dengan damai. Oh, oke. Oh, benar. Besok, sepupu dari paman juga akan datang untuk mengambil jenazah Songhu. Mau undang dia makan sesuatu tidak? Tidak usah, biasanya keluarga kami jarang berhubungan. Oh. Kalin, apakah keluarga Songhu sudah datang? Sudah pergi tanda tangan. Segera datang. Sungguh merepotkan, harus merepotkan saya datang sekali. Langsung saja buang ke sungai. Dia kan kakak kandungmu. Yang meninggal itu lebih penting. Kenapa kamu ngomong seperti itu? Apa-apaan bilang saudara kandung. Jangan lihat dia sama-sama punya nama belakang denganku. Kamu adalah suami sepupuku. Hichen, Kamu sama sekali tidak mengerti urusan keluarga kami. Urusan apa di keluargamu? Songhu itu sama sekali bukan saudara kandungku. Itu anak adik sepupuku yang diangkat menjadi milik kami. Apa? Songhu itu juga kakak kandung Wan Qiu. Songhu itu juga kakak kandung Wan Qiu. Benar. Dulu orang tuaku menikah lama tapi belum juga punya anak. Pas sekali. Bibi dan suaminya punya 2 anak laki-laki. Jadi mereka mengangkat salah satunya untuk keluarga kami. Itu Songhu. Seharusnya sih, Songhu itu sepupuku. Karena dia sudah masuk dalam silsilah keluarga kami. Kalau meninggal juga harus dimakamkan di makam leluhur kami. Kalau tidak, kamu kira aku ngapain? Datang untuk ambil jenazahnya. Sungguh sialan sekali. Nah, Gu Shan He Fe Song Halaan Emrut. CHNG Ai Noi Vitai IUC. Fe Hai An Em Nai Chach Tuin Hau Baon Hiu. Chach Baon Hiu Tui. Hahuan Toan Laan Em Hahang. Fang, Cintai, An. Kamu manusia atau hantu sih? Apa Songhu? Lihatlah dengan jelas. Dia adalah sepupu suami besar saya, Gu Shanhe. Saya tahu kakakmu meninggal. Kamu sangat sedih. Dia hidup menderita. Meninggal adalah sebuah pembebasan. Kakak. Heshen, ikut aku sebentar. Yang Biao mengubah kesaksiannya. Dia memang masih punya kaki tangan. Baik. Shanhe, pulang lebih awal malam ini untuk makan. Sebenarnya, aku memang punya rekan. Yaitu Qiu Dawei dari Qiu Jiatun. Qiu Dawei, aku Qin. Sebenarnya tidak ada saksi. Hari itu aku duluan membunuh Songhu. Mus Shugang waktu mau kabur ditahan oleh Dawei. Dawei ini anak kecil penakut. Takut membunuh orang. Kalau begitu biarkan Dawei menahan kaki orang tua itu. Harus menangkap Mu Shu. Begitu kejadian itu terjadi. Anak itu langsung kabur. Aku tidak pernah melihatmu lagi. Kami akan mengejar Qiu Dawei dengan sekuat tenaga. Orang sudah dikirim ke Qiu Jiatun. Dia tidak akan bisa kabur. Apa mungkin? Pembunuhan Qiu di kehidupan sebelumnya adalah Qiu Dawei ini. Tidak masuk akal. Hanya karena uang dan nyawa saja. Tidak mungkin sampai membasmi habis. Lagi pula Liang Biao bilang Qiu Dawei itu tidak berani membunuh. Besok adalah hari ketika Wan Qiu dibunuh di kehidupan sebelumnya. Lebih baik percaya ada, daripada tidak ada. Qiu Dawei ini harus tetap dilindungi. Kenapa panas dalam? Kamu. Apa bedanya beberapa tahun? Mereka sebenarnya kembar. Apa maksudnya kembar? Sayang, Songhu dan Gu Shanhe itu kembar, kan? Bagaimana kamu tahu? Sebenarnya kamu sudah tahu sejak awal. Apalagi yang kamu sembunyikan dariku. Apakah kamu sudah tahu dari dulu? Orang yang mati bukanlah Songhu. Adalah Gu Shanhe, kan? Apa yang kamu bicarakan? Maksudku adalah Songhu yang membunuh Gu Shanhe. Lalu menggantikan Gu Shanhe untuk mengkhianatinya.
Karena mereka adalah saudara kembar. Jadi tidak ada yang menyadarinya. Hari itu Tong Tong bilang kamu berdebat dengannya di rumah. Dia bilang ingin membunuhmu. Apakah itu benar? Aku. Song Hu tahu kamu sudah mengenali identitasnya. Dia ingin membunuhmu agar tidak bersaksi. Kan? Tidak mungkin, dia tidak akan membunuhku. Jadi dia benar-benar Song Hu. Ah. Jadi sebenarnya Song Hu yang membunuhmu. Dia memang pelakunya. Aku mencari pelakunya selama lebih dari 40 tahun tapi tidak ketemu. 40 tahun itu seperti 400 tahun. Dia juga tidak bisa membantuku menemukan pembunuhnya. Apa yang dia katakan? Bukankah aku hidup dengan baik? Besok dia akan membunuhmu untuk menutup mulut. Dia ingin menjadi seorang yang sendiri seumur hidupnya. Ayah, jangan bully ibu. Penjelasan. Hari ini kita berdua bertemu untuk pertama kali di Pantai Hijau. Kamu mengenalinya sebagai Song Hua. Besok dia akan membunuh untuk menutupi jejak. Begitu, kan? Begitu, kan? Ah, apa yang kamu katakan? Aku tidak mengerti. Aku bilang dia akan membunuhmu besok untuk menutup mulutmu. Bisa jadi hari ini juga. Song harimau. Lepaskan harimau. Kita sekeluarga hidup dengan baik-baik saja, bisa. Bukan pembunuh. Pembunuh harus mendapat hukuman dari hukum. Bukan menyamar dan mengambil identitas orang lain. Bebas berkeliaran dengan identitas orang lain. Aku tidak membunuh siapapun. Kamu membunuh ayahku. Kamu membunuh kakakku. Aku adalah kakakmu. Sekarang aku adalah satu-satunya kakakmu. Palsu tidak bisa menjadi asli. Asli pun tidak bisa sepenuhnya palsu. Song Hu, menyerahlah. Kau tidak akan bisa kabur. Song Hu sudah mati. Aku adalah Gu Shanhe. Kepala tim polisi kriminal Love Tang. Gu Shanhe adalah hidupmu. Ini yang kau curi. Lalu seharusnya aku menjalani hidup seperti apa? Dipelihara dari keluarga lain saat berusia 4 tahun. Dari Gu Shankuan menjadi Song Wu. Itu karena orang tua yang tua sekali. Menganggap kembar tidak beruntung. Dan menyingkirkan istri mereka. Tapi Gu Shankuan juga seorang anak yang kehilangan ibu. Anak yang malang. Dibuang seperti sampah. Dibuang ke rumah paman yang seperti neraka itu. Setelah anak kandung mereka, Song Che, lahir. Dia bahkan tidak punya hak untuk tinggal di rumah. Tinggal di mana? Di kandang babi. Tidurnya di apa? Tidurnya di tikar jerami. Kamu tahu betapa kuatnya daya hidupnya. Hingga melewati begitu banyak malam dingin yang menusuk tulang. Lalu, tahukah kamu apa yang dimakannya? Sisa makan dan sisa nasi dibagi menjadi 2 bagian. 1 bagian untuk memberi makan anjing. 1 bagian untuk dia. Sisa makan apa yang dimaksud? Adalah air cucian panci yang dicampur bersama. Sisa makan dan sisa nasi. Setidaknya dia tidak mati kelaparan. Apakah kalian pernah dipukuli? Yang sampai hampir habis nafasnya seperti itu. Kenapa dia sering dipukul? Tidak ada alasannya. Seperti ayam, bebek, angsa, anjing, babi. Tidak tahu kenapa. Setelah dipelihara hingga gemuk, lalu akan disembelih. Biarawati Wan Qiu. Apakah adik perempuannya pernah menjenguk dia? Apakah orang tua yang sudah tua itu pernah menjenguk dia? Kalian semua menganggap dia sebagai pembawa sial. Ini seharusnya menjadi takdirnya. Ibumu meninggal karena sulit melahirkanmu. Mengapa dia, seorang anak berusia 4 tahun, harus memikul semuanya ini? Benarkah dia benar-benar pantas mati? Jangan sentuh anaknya. Tong Tong, keluar. Tong Tong ketakutan. Datang, paman bawakan permen untukmu. Makan permen. Aku juga besar di rumah pamanku. Tapi Tong Tong tenang saja. Aku tidak akan memperlakukanmu seperti pamanku memperlakukanku. Karena kita mengalirkan darah yang sama di dalam tubuh kita. Orang bilang ibu dan paman itu yang utama. Nanti kalau paman sudah tua, kamu juga harus merawat paman. Bukan begitu? Baiklah. Nanti kalau paman sudah tua, aku juga akan membelikan permen untuk paman makan. Lihat betapa hangatnya rumah ini. Kalau begitu kenapa hewan itu mati? Dia tidak pantas punya rumah. Kita tetap bersama seperti ini, oke?
Orang baik menyembunyikan nyawa. Itu sudah kewajaran. Bagaimana kamu membuktikan aku membunuh orang? Kami menggali 2 rangka tulang. Yang muda itu tidak mengenakan pakaian. Bukankah itu seragam polisi yang kamu lepas dari tubuhnya? Sepertinya kamu yakin aku adalah Song Hu. Tapi, saudara ipar, bagaimana kamu membuktikan aku adalah Song Hu? Jelas hari ini Song Hu bukan datang untuk membunuh atau menutup mulut. Tapi aku yakin yang membunuh Wan Qiu di kehidupan sebelumnya adalah Song Hu. Tidak bisa dibuktikan lagi. Bukankah begitu? Kalau kalian benar-benar mau serius, saya ada beberapa pertanyaan untukmu. Katamu, bagaimana kamu tahu di bawah gapura desa kita ada mayat yang dikubur? Lalu, bagaimana kamu tahu itu 2 mayat? Kamu bahkan tahu identitas mayatnya dan identitas pelakunya. Kenapa? Apa kamu memang kaki tangan Liang Biao? Kamu malah menyalahkan aku. Kamu malah menyalahkan aku. Kalau begitu jelaskan dong. Awalnya kamu bilang ada 2 mayat. 1 milik Song Hu. 1 milik ayahku. Sekarang kamu bilang aku Song Hu. Kamu jelaskan ke aku. Sebenarnya apa yang ada di dalam pikiranmu? Iya, kau benar-benar nakal. Bagaimana kamu tahu ayahku dibunuh? Bahkan kamu tahu di mana dia dikubur. Lalu, kamu pernah bilang bahwa kamu sama sekali tidak kenal Liang Biao. Saat kita menggali mayat itu, jaraknya cukup jauh. Kamu langsung mengenali bahwa yang bersembunyi di balik pohon itu adalah Liang Biao. Kalian berdua kenal dekat ya? Atau, kamu adalah pembunuh lain dalam kasus pembunuhan ini? Besok pemeriksaan, pembunuh itu akan muncul. Selama aku menangkapnya, semua kebohongan akan runtuh dengan sendirinya. Saya tidak bisa menjelaskan dengan jelas tentang besok. Besok, aku akan memberikan penjelasan yang memuaskan untukmu. Baik, aku menunggumu. Tong Tong. Lihatlah ayah. Jangan biarkan dia melakukan hal buruk. Ayo pergi. Qiu Dawei. Tong Tong, aku dan Mama ada yang mau bicara. Aku sekarang sangat bingung. Ini sebenarnya apa yang sedang terjadi? Istri, begini. Penayangan film ini adalah pada 14 Oktober 1981, yaitu besok. Kamu dan Tong Tong, gadis dari keluarga lain, aku dipenjara dengan tuduhan dusta. Dipenjara selama 43 tahun. Kemudian dibebaskan lebih awal karena berbuat jasa. Selama menjalani hukuman, dia dipenjara bersama seseorang bernama Liang Biao. Bos ini orangnya kejam ya. Kakak kandungnya bahkan membunuh 2 orang di Kabupaten Pingyuan sebelum dieksekusi. Istriku dari Pingyuan. Aku tahu ini dari mulut Liang Biao. Orang yang dibunuhnya adalah ayah kita dan Song Hu. Aku tidak punya dendam denganmu sebelumnya. Juga tidak ada permusuhan belakangan ini. Kenapa kau membunuh mertuaku? Kebetulan bertemu dengan pemilik tanah. Apakah istri dan putriku juga kau bunuh? Bodoh, bagaimana mungkin aku membunuhmu? Aku memegang. Aku akan membunuhmu. Apa yang kamu lakukan? Dia sangat kejam. Dia sangat kejam. Saya tidak bersalah. Kami akan menyelidikinya dengan jelas. Bagaimana? Mau datang? Baiklah, baiklah. Apakah mereka berdua hanya mengaku membunuh Song Hu? Awalnya mereka berdua memang mengaku. Tapi kemudian dia membalikkan pernyataannya. Aku rasa dia tidak berbohong. Membunuh 2 orang hukuman mati. Membunuh 4 orang juga hukuman mati. Dia tidak perlu menyembunyikan apa-apa. Dengan pembunuh gila seperti dia, malah akan memamerkan rekornya. Jadi bukan Liang Biao yang membunuh aku dan Tong Tong di kehidupan sebelumnya. Sayang, kamu benar-benar percaya aku adalah orang yang terlahir kembali. Kalau tidak ada cara menjelaskannya. Ramalanmu selama ini. Apalagi kamu akhir-akhir ini terlihat sangat tua. Sama sekali tidak seperti dirimu yang penuh semangat. Apakah saat ini di tubuhmu tinggal seorang lelaki tua? Istri. Kamu lebih percaya bahwa aku adalah orang yang lahir kembali, daripada percaya bahwa kematian ayah kita berhubungan dengan aku. Pria yang aku kenal adalah diriku sendiri. Rasa hormatmu terhadap kehidupan jauh lebih tinggi dari orang biasa. Kamu pernah bilang padaku, lebih baik kehilangan pekerjaan karena tidak ada otopsi. Aku juga tidak ingin ada orang yang mati tanpa sebab. Kalau kamu seperti itu, bagaimana mungkin membunuh orang? Sayang. Liang Biao yang membunuh ayah kita. Kalau begitu, siapa yang membunuh aku dan Tong Tong? Itu Song Kuo. Kamu yakin itu dia? Ada buktinya.
Untuk menguasai bukti kejahatan, pertama harus memahami motif kejahatan, bukti saksi dan bukti fisik. Sekarang semua itu hanya tebakan saya saja. Menurut teknologi deteksi saat ini, kita sama sekali tidak bisa membuktikan apakah yang meninggal adalah Song Hong atau Gu Shanhe. Selain itu, kejadian ini sudah berlalu setengah tahun. Banyak jejak kejahatan yang tidak bisa dideteksi. Selain itu, Liang Biao menanggung semua kejahatan itu. Selama Song Hu tidak gegabah bertindak, saya benar-benar tidak bisa menghukum dia sesuai hukum. Dan kita sudah membuatnya waspada. Song Hu sama sekali tidak akan gegabah bertindak. Saya hanya bisa mulai dari motif pembunuhannya. Lalu, apa motif pembunuhannya? Menggantikan. Jadi dia membunuh kakakku untuk menggantikan Gu Shanhe. Kalau dia membunuh aku supaya identitas aslinya tidak terbongkar. Istri yang pintar. Semua orang yang mungkin membongkar identitas aslinya akan mati. Demi kepentingan pribadi, menganggap nyawa manusia seperti rumput. Dia benar-benar iblis. Benar. Yang ingin dia nikahi bukan hanya identitas Gu Xiaohe. Lebih dari itu, ini adalah rumah miliknya, yang termasuk kamu dan Tong Tong di dalamnya. Jadi selama kita tidak memaksa dia ke jalan buntu, kita akan aman. Lalu siapa yang akan menjadi berikutnya? Orang yang mampu mengungkap identitas aslinya. Lepaskan aku. Kau ini manusia atau hantu sih? Asrama tidak aman. Song Cheng berbahaya. Mau kemana kamu? Aku mau menghentikan Zhao Wu membunuh. Tidak boleh, terlalu berbahaya. Aku akan pergi bersamamu. Jangan biarkan Song Cheng sendirian di rumah. Tenang saja. Song Hu akan bergerak kalau dia mau. Hati-hati ya. Baik, matikan lampu. Sembunyi bersama Tong Tong. Aku menantimu pulang. Tenang saja. Kamu terlambat. Itu naik mobil ya? Bagaimana kamu tahu? Apakah monyet yang membunuhnya? Kamu tadi di mana? Datang ke sini buat apa? Kalian berdua tidak akan curiga padaku, kan? Kesimpulan yang baru saja kita buat di tempat ini. Kenapa kamu melaporkan semuanya? Bukankah kamu bukan dia? Dia baru saja keluar dari rumahku tak lama lalu. Tidak ada waktu melakukan kejahatan. Tentu saja aku tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan. Tapi Kapten Gu, kamu punya alibi, kan? Dari rumahku, kemana kamu pergi? Rekan kerja baru saja pergi ke rumah guruku. Memberitahunya bahwa dia tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan. Kenapa kamu masih curiga sama guruku? Cuma bercanda. Kapten Gu sejak keluar dari rumahku langsung ganti baju. Basah karena kehujanan. Apakah Song Che pergi mencarimu? Tidak, kenapa lama sekali? Laporkan ke pasukan. Ditemukan sebuah pisau di tubuh korban. Ada jejak darah yang belum kering. Bawalah kembali ke kantor, sampai jumpa. Ada luka benda tumpul di belakang kepala, tapi tidak mematikan. Di tubuhnya ada beberapa luka tajam. Penilaian awal adalah senjata tajam berat seperti kapak. Luka mematikan di dada, berdasarkan sudut luka. Tangan dan kaki tidak seimbang. Orang parubaya ini baru saja sadar. Penuh luka. Berdasarkan kekakuan mayat, waktu kematian 2 jam yang lalu. Artinya setengah jam sebelum saya tiba di lokasi. Kemana saja Pak Gu pergi setelah meninggalkan rumahku? Hah? Dia kidal. Pembunuh Song Che juga kidal. Aku juga kidal. Kenapa kamu tidak bilang aku yang membunuh Song Che? Pembunuhnya masih bebas sampai sekarang. Kamu cuma bisa ngomong sembarangan di sini. Membuang-buang waktu. Pelaku beraksi lagi. Apakah kamu siap bertanggung jawab? Halo, tim Gu. Kamu benar-benar mendapat hati rakyat. Hichen, kapan kamu akan berhenti? Kalau kamu terus saja keras kepala seperti ini, aku bisa mempertimbangkan agar kamu cuti sekolah dan mengulang kembali. Keadaan mentalmu sekarang sama sekali bukan seorang guru. Tempat paling berbahaya justru tempat yang paling aman. Siapa sangka kapten detektif yang membenci kejahatan ini? Ternyata pelaku kriminal yang kejam. Baik, aku lanjut menyamar. Kalau ada perkembangan baru, aku akan beritahu kalian. Guru Dan Shun. Dia benar-benar gila. Guru saya di hati saya adalah orang yang paling jujur. Orang yang paling mampu. Jangan pedulikan. Tidak apa-apa, tunggu jawabanmu. Aku terlalu terburu-buru. Sebelum benar-benar memiliki bukti. Hanya terus bersikeras dan melindungi. Hanya akan membuat rekan-rekan kerja melampaui batas perlindungan dan menjadi keras kepala. Sayangnya, saat ini tidak ada pemeriksaan sidik jari atau DNA. Kalau tidak,
Saya pasti tidak akan membiarkan dia lolos begitu saja. Langit terlalu gelap sehingga tidak terlihat jelas. Selain itu, orang itu memakai jas hujan menutupi wajahnya. Tinggi dan tubuhnya bisa dilihat dengan jelas. Tinggi banget, agak gemuk. Mengikuti di belakang orang mati itu, tidak mengucapkan sepatah kata pun. Dengan kapak, langsung menyerang dan mulai mengayaknya secara acak. Langsung jadi orang bodoh. Tinggi dan gemuk. Bukankah dia yang mengirim harimau? Dan kapak yang digunakan saat ke rumahku. Iya, tanya bagaimana hasilnya. Kepala gue pergi kemana? Orang itu kemana? Menyelidiki kasus adalah tugas kami, polisi kriminal. Tugasmu sudah selesai, kan? Sampai kapan lagi kamu mau melanjutkan ini? Hichen, apa maksudmu? Hari ini kamu terus aja ngomong gak jelas. Sebenarnya, kamu adalah tersangka utama sekarang. Shanhe membantu menghilangkan tuduhan padamu. Kamu malah balik menyalahkan orang lain. Kamu begitu percaya diri. Ya, mengapa dia membunuh Song Che? Dia sangat jelas di dalam hati. Kalau begitu, ceritakan alasannya mengapa dia membunuh Song Che. Song Che adalah sepupu dari keluarga Shanhe. Termasuk dia dan ayahnya, mereka baik-baik saja di PPT. Shanhe sudah kehilangan 3 anggota keluarga dalam beberapa hari. Dia menahan rasa sakit dan tetap berpegang teguh pada pekerjaannya. Masih mau bicara seperti ini. Kamu masih manusia. Menahan kesedihan dengan kuat. Kupikir hatinya sudah sangat senang sejak lama. Bajingan. Shanhe adalah kakak kandung suamimu. Kenapa kamu harus menjebaknya dengan ketidakadilan? Seperti apa guru itu? Kami semua dalam tim ini telah melihatnya dengan jelas selama setengah tahun terakhir. Kalau kamu berani berkata dia satupun tidak, hari ini aku lepas dari jubah ini. Aku tetap akan berdamai dengannya. Dulu waktu melihatmu, aku pikir kamu cukup berakal. Tak disangka sebenarnya gila dan suka menggigit orang. Siapa yang disebut gila? Di sini bukan tempat kamu mengumpat. Bawa saksi mata ke ruang pemeriksaan. Saya akan membuat laporan. Berdirilah dengan baik. Hai. Kamu ingat, kan? Dialah. Dia yang membunuh, kan? Menurut Yu Xiaoi. Tangkap dia. Dia adalah pelakunya. Ah, bukan pembunuh kok. Ini adalah petugas polisi Gu. Pak Gu orang baik, kan? Anda kenal saya. Bagaimana saya tidak mengenal Anda? Saya tetangga Qiu Dawei di Qiu Jiatun. Dari Qiu Jiatun? Ya. Ketika nenek meninggal, kamu masih datang membantu. Iya, ibu Pak Qiu benar-benar malang. Meninggal di tentara, sampai membusuk pun tak ada yang tahu. Itu hal sepele saja. Tapi Qiu Dawei masih buron. Dia selalu jadi duri di hati saya. Menurut saya, Qiu Dawei membunuh Jin Sheng. Kalau dia sudah mati, tim ini tak akan lagi sekejam itu. Membunuh orang dan membayar dengan nyawa adalah hal yang benar secara alamiah. Jika ada yang melanggar hukum, kami dari aparat keamanan akan menanganinya. Bunuh orang untuk balas dendam adalah pekerjaan para penjahat. Qiu Dawei juga akan menanggung akibat dari perbuatannya. Kamu pulang saja. Kalau kami ada masalah lagi, kami harus bekerja sama secara aktif. Percayalah, soal Gu Jinhua urusanmu. Adalah urusan semua pria dan wanita tua muda di Qiu Jiatun. Hanya dengan satu kata darimu, kami pasti akan membantu. Jika ada petunjuk tentang Qiu Dawei, atau jika ada sesuatu di desa kalian, gunakan telepon di kantor desa kalian. Hubungi kantor kami untuk menghubungi saya. Jangan pernah melakukan hal yang melanggar hukum dan aturan. Dengar jelas ya? Aku pergi dulu. Sayang. Sayang. Satu dua serang. Hari ini adalah hari ketika mereka meninggal di kehidupan sebelumnya. Aku tetap datang terlambat. Aku miskin. Suamiku. Kamu baik-baik saja. Segera akan baik. Kalau begitu kamu benar-benar. Apa yang terjadi? Kamu menyuruhku bersembunyi dengan Tong-Tong. Setelah kamu pergi, aku langsung menaruh selimut di bawah tempat tidur. Berpikir untuk bersembunyi sampai kamu kembali. Belum sempat bersembunyi,
Sudah ada yang masuk. Begitu masuk ke dalam rumah, langsung mengacak-acak, memegang sesuatu entah itu pisau atau kapak, lalu memukul-mukul sembarangan. Saat hampir sampai di tepi tempat tidur, datang seseorang. Memanggilnya pergi. 2 orang. Mereka bilang apa? Tidak bilang apa-apa, sama sekali tidak. Tidak melihatmu. Aku bersembunyi di bawah jendela, terlalu takut. Tidak jelas, cuma melihat kakinya. Sepatu apa yang dipakai? Aku lupa, aku benar-benar lupa. Aku terlalu takut, tidak ingat. Jika aku bukan orang yang terlahir kembali, malam ini Qiu dan Tong pasti akan sulit menghindari pembunuhan kejam pelaku. Sebenarnya siapa dia? Kemana Kapten Gu pergi? Dia pernah pergi. Dia, pasti dia yang membakar. Bagaimana hasil penyelidikannya? Hanya bisa melihat satu hal dengan jelas. Yang lain tidak terlihat jelas. Kemana Kapten Gu pergi? Hichen, kita penyidik kriminal sedang menangani kasus di sini. Kamu sebagai forensik mau campur tangan apa di sini? Memberi petunjuk untuk penyidik. Itu tugas kami sebagai forensik. Ada masalah. Tidak perlu kamu beri ide keluar. Baik, kalian lanjutkan. Jangan pedulikan aku saja. Ceritakan proses kamu menyaksikan pembunuhan itu. Hari ini atau pulang sendiri dalam gelap. Lihat ada seseorang di jalan yang memegang senter. Aku berencana meminjam cahayanya agar bisa jalan bersama. Aku belum sempat bersuara. Orang itu lari dari belakang. Mengambil kapak lalu mengayunkannya. Satu ayunan kapak tepat mengenai kepala. Saya takut sampai celana saya copot. Saya berguling dan merangkak. Segera berlari untuk melapor. Kasus kriminal biasanya dibagi menjadi pembunuhan karena harta, asmara, dan dendam. Berdasarkan yang diceritakan oleh Bapak, pembunuh tidak merampok harta setelah membunuh korban. Ini bisa menyingkirkan motif pencurian. Kami sudah menyelidikinya. Korban Song Che tidak memiliki riwayat emosi apapun. Jadi, motif emosional bisa disingkirkan. Itu adalah motif balas dendam. Kapten Gu, apa pendapatmu? Aku teringat, itu dia. 2 orang. Satu adalah Song Wu. Yang lainnya adalah Qiu Dawei, istrinya. Kamu dan Tong berdua di rumah, aku tidak tenang. Tapi aku harus pergi ke suatu tempat. Ikut saya ya. Qiu Jiatun. Halo, selamat siang. Permisi, bagaimana cara ke rumah Daxiu Qiu? Kamu dari mana? Saya dari kepolisian kota Lusheng. Polisi apa yang mau ke sini? Mengapa orang di Qiu Jiatun begitu waspada? Saya datang untuk menanyakan sesuatu. Tidak ada yang perlu ditanyakan, cepat pergi. Kakek, kenapa kamu begitu kasar? Jangan banyak omong. Cepat pergi, cepat pergi. Kamu mencampuri urusanku. Itu urusan semua pria tua dan muda di keluarga Qiu. Bersikap sopan, kamu tahu siapa dia bukan. Suka-suka siapapun juga. Pergi, pergi, kamu memperlakukan orang yang menolongmu seperti ini. Kalian keluarga Qiu, bisa berubah sikap secepat ini. Orang yang menolong, mana ada. Keluarga Qiu kami hanya orang luar. Bukan kalian. Dia adalah adik kandung Gu Shanhe. Ini adalah keponakan kandung Gu Shanhe. Saya adalah saudara iparnya. Kalau begitu, menurutmu bolehkah saya tanya sesuatu? Warga desa, keluarga orang yang pernah menolong kita datang ke desa kita. Hei, keluarga orang yang pernah menolong kita. Iya, iya, iya. Bukan, dia bukan penipu. Aku sudah pernah bertemu dengannya. Dia bukan penipu. Aku sudah pernah bertemu dengannya. Lihat, ini adalah dokumen saya. Berikan, aku lihat. Memang benar. Tidak salah. Kan, setiap hari di sini dingin banget. Lihat kamu selalu menargetkan Pak Gu. Dia adalah kakak ipar saya. Ngomong-ngomong, bersenang-senang sama kakak ipar gak masalah kan? Bener banget, bener banget. Saya dan kakak ipar saya juga sering bercanda. Haha, piring besi datang. Baru keluar dari panci. Sudah lebih dari 40 tahun saya tidak makan hidangan besar di desa. Aromanya sangat menggoda. Hei kawan, kenapa polisi Gu tidak ikut datang? Kami semua sudah sangat merindukannya. Ipar saya masih sibuk dengan kasus pembunuhan itu. Tidak sempat. Waktu kamu masuk desa, ingin menanyakan sesuatu. Ingin menanyakan apa? Saya ingin tahu tentang insiden 312. Ngapain nanya soal ini? Bagaimana saudara kedua berbicara dengan komunis Xiaohi? Ini adalah pantangan di desa kita. Apa maksudmu? Kamu mau cerita soal ini ke orang luar? Mereka adalah adik perempuan dan menantu dari orang yang kita hormati.
Mereka semua keluarga kita. Ada apa yang tidak bisa dikatakan? Dia ingin tahu kenapa tidak bertanya langsung pada orang yang menolongnya. Ah, benar juga. Kenapa kamu tidak langsung tanya ke kakak iparmu saja? Kakakku bilang kalau ingin tahu sesuatu. Langsung datang tanya kalian. Kalau kalian tidak nyaman berkata, kalau begitu kita pergi setelah makan. Bukan. Kita semua keluarga sendiri. Tidak ada yang perlu dipusingkan. Aku harus tahu kebenaran tentang kakak ipar dan Dawei. Kalau tidak jelas, mereka mungkin dalam bahaya. Dia bisa mengangkat Dawei. Orang yang membantu pasti sudah memberitahunya. Kalau sudah diberitahu, apalagi yang tidak boleh kita katakan? Benar, kan? Orang yang membantu dan Dawei dalam bahaya. Kita tidak bisa diam saja. Kejadian ini harus dimulai dari setengah tahun yang lalu. Pada hari itu, sekelompok orang datang ke desa untuk mendirikan pabrik. Mereka ingin mengambil sebagian rumah penduduk di desa untuk membangun pabrik kimia. Mereka berjanji akan memberi kompensasi kepada warga yang rumahnya diambil. Di kota kecil ini, membangun rumah besar. Banyak dari kami yang menandatangani perjanjian relokasi. Kemudian kami dengar dari pelajar di desa. Yaha, jika pabrik dibangun di desa kita, mereka akan membuang limbah cair. Nanti tanah di desa kita akan tercemar. Kalau dibiarkan lama, orang-orang akan terkena berbagai macam penyakit aneh. Tanah ini telah membesarkan beberapa generasi keluarga Qiu. Tidak boleh dirusak oleh kita. Iya. Jadi semua orang secara spontan berkumpul untuk menentang pembongkaran. Tapi kita semua sudah menandatangani perjanjian pindah. Kita tidak benar. Tidak disangka orang-orang itu benar-benar kejam. Mereka bahkan membawa alat berat untuk melakukan pembongkaran paksa. Kalau pembongkaran paksa, kalian lapor polisi saja. Apakah kalian sudah melapor polisi? Melapor polisi tidak ada gunanya. Kepala desa bersekongkol dengan para pembangun pabrik itu. Berita sama sekali tidak bisa disampaikan keluar. Kalau saya tidak salah tebak, Qiu Dawei adalah salah satu yang rumahnya dibongkar paksa. Betul, rumah pertama yang dibongkar adalah rumah Dawei dan keluarganya. Ibu dan ayah Dawei untuk mencegah pembongkaran. Masih tinggal di rumah dan tidak pergi. Awalnya aku berencana, orang-orang ini tidak bisa aku kendalikan. Tak disangka mereka langsung mendorong rumah itu. Mereka tidak peduli apakah ada orang di dalam rumah. Ayah Dawei langsung tertimpa dan tewas seketika. Ibu tua itu juga terluka parah dan lumpuh. Hanya Dawei yang masih muda dan sehat, cuma cedera ringan. Dawei lalu pergi mencari kepala desa untuk berdebat. Tak disangka, orang-orang itu benar-benar kejam. Mereka memukuli Dawei, dan bahkan mengusir dia keluar. Jadi dia membunuh kepala desa. Itu bukan masalah besar. Beban dan hutang punya pemiliknya. Sebenarnya, yang membunuh ayahnya adalah orang-orang yang membangun pabrik itu. Dawei memegang kapak. Zi membunuh dengan mata merah. Dia membunuh total 5 orang. Itulah yang kamu sebut sebagai tragedi 3 pahlawan 2 korban. Kalau begitu, kenapa kalian menyebut kakak Dazi sebagai penyelamat? Siapa saja di desa yang kenal dengan polisi Gu, segera beri kabar. Polisi Gu bersama rekan-rekannya datang ke desa. Lagi pula Dawei sudah membunuh orang. Mereka menggeledah rumah demi rumah untuk mencari saya. Pastikan Qi Dawei dihukum sesuai hukum. Ini adalah keberangkatan. Kepolisian Gu, halaman ini sudah lama kosong, tidak ada yang tinggal. Siang-siang ini kunci pintu apa? Qi Dawei tidak ada di sini. Buka. Tidak ada yang buka pintunya. Feng Dawei. Ibuku hampir tidak bertahan. Tunggu aku mengantar ibuku selesai. Aku mau menyerahkan diri, boleh tidak? Aku tahu aku sulit lolos dari kematian. Tolong beri aku beberapa hari lagi. Aku ingin menghabiskan waktu dengan ibuku. Pergilah. Bersembunyi di sini suatu saat akan ditemukan orang. Aku pergi dulu. Ibuku bagaimana? Kalau kamu percaya padaku, aku akan merawat ibumu. Mengurusnya sampai akhir. Jika Qiu Dawei tidak menemukan jejak, tersangka mungkin sudah kabur dari Qiu Jiatun. Perluas area pencarian. Harus beli obat, beli obat. Harus suntik, suntik. Hidup 1 hari lagi tetap 1 hari.
Kalau kalian berani menyebarkan ini, kampung Qiujiatun akan menjadi kuburan kalian. Bagaimana mereka bisa mengkhianati saudara sendiri? Biarkan aku yang berbicara di belakang sana. Keluarga kami di Qiujiatun pada dasarnya semua bermarga Qiu. Hanya kepala desa yang bermarga Yang. Dia adalah ipar dari seorang pejabat di kota. Setelah datang ke desa kami, dia mulai sewenang-wenang menganiaya gadis-gadis di desa kami. Kami semua petani yang jujur. Sudah terbiasa diperlakukan semena-mena oleh mereka. Kita tidak menyakiti mereka. Sampai dia membawa sekelompok orang pembangun pabrik ke desa. Dia ini ingin memaksa kita ke jalan buntu. Mereka juga bilang apa yang akan mereka lakukan pada kita di kota. Rumah besar itu sialan sekali. Hingga hari Dawei membunuh. Kita, para pria tua dan muda, sudah sepakat. Lebih baik tidak usah dilakukan saja. Tak mau berhenti. Lagi malam-malam ngapain sih? Ngacak sapu, kan? Besimu. Cangkul. Sejak kamu datang ke desa Qiu ini, kapan ya? Kita bisa hidup tenang. Kamu merusak putriku. Dia minum pestisida. Sekarang masih mau makan apa lagi? Selain tanah kita, kamu semua yang ambil. Maka keluarga kami semua sudah kekurangan makanan. Apa maksudmu? Tengah malam tidak tidur. Mau membahas kembali masalah lama di sini? Ya. Masih mau lagi. Masih pegang sesuatu mau memukul aku. Ya. Kau kira kami gak berani? Ya. HMPH. Lihat deh kalian satu persatu. Cuma bisa jadi pengecut. Botak musim gugurku. Waktu sama istrimu, kenapa kau nggak berani ngapa-ngapain? Sekarang kau merasa kuat karena banyak orang, ya teriak-teriak di sini. Aku kasih tahu. Coba gerakan tanganmu sekali. Aku akan membunuh kalian satu persatu. Marah sampai kelelahan. Bro, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Bunuh dia, bunuh dia. Kawan, kamu datang tepat waktu. Lihat, orang-orang ini ingin memberontak. Siapa yang ingin memberontak? Lihatlah. Ini. Perlindungan saling melindungi. Kita masih perlu nyawa hidupkah? Langsung tembak mati saja. Selesai. Tembak aku. Kalau aku nggak tembak kamu, aku akan bunuh kamu sendiri. Kepala desa yang tiegang memperkosa gadis muda. Memaksa mengambil tanah petani. Menggunakan cangkul menyerang polisi. Saya menembaknya langsung di tempat. Siapa yang bisa menjadi saksi untuk saya? Siapa yang bisa menjadi saksi untuk saya? Saya melihat kepala desa mencekik perwira polisi Gu. Perwira polisi Gu menembak untuk membela diri. Semua sudah melihat, kan? Iya, sudah melihat. Kami semua sudah melihat. Sudah melihat, sudah melihat. Sudah melihat, sudah melihat. Guru, kami datang begitu mendengar suara tembakan. Apakah kau baik-baik saja? Guru, tidak apa-apa. Kami mengikuti perintahmu. Kamu bilang, apakah saudara iparmu bukan penyelamat desa Qiu kita? Tidak ada penyelamat. Kalau tidak, tidak akan ada hari tenang untuk desa Xiao kita. Kalau benar-benar membangun pabrik kimia di desa kita itu. Bukankah kita sudah hancur karenanya? Tapi dia. Di sini tidak boleh berkata buruk tentang Song Hu sekalipun. Kalau tidak, akan berbahaya. Pertama, kita harus mengetahui semua yang ingin diketahui. Benar. Kakak ipar saya sejak kecil sudah menjadi pahlawan dalam hati saya. Peristiwa kali ini cukup mengguncang dunia dan membuat orang menangis. Memang begitu. Ngomong-ngomong, apa Big Wei tidak di desa? Yang harus ditanya, tanya saja. Yang tidak perlu ditanya, jangan ditanya. Tapi dia sudah membunuh begitu banyak orang. Apa yang terjadi dengan mereka? Mereka semua memang pantas mati. Mereka memang layak dibunuh. Kami sudah memberitahu kalian. Apa yang harus dan tidak harus dikatakan. Kami berharap kalian bisa membantu orang yang baik dan dawei. Jika kalian melakukan hal yang menyakiti mereka. Qiujiatun tidak keberatan menambah beberapa nyawa lagi. Percaya deh, aku bersama kalian. Dua murid datang, cepatlah. Cepat. Hichen, kamu kenapa di sini? Kalian kenapa datang? Apakah kamu menahan sesuatu lagi dan akan menyakiti guruku? Itu kakak iparku. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Kan? Kamu bahkan tahu kalian keluarga. Kalau keluarga, kenapa kamu selalu melawan guruku? Bully, saat interogasi, melihatmu memang bukan orang baik. Ternyata memang ingin menyakiti dermawan. Orang-orang kampung tak bisa membiarkan mereka hidup. Tinggalkan desa Qiu.
Tutup pintu dan cari alat-alat. Hei hei. Ini buat apa? Ini buat apa sebenarnya? Mereka tahu semuanya. Hari ini pasti harus mati. Tapi nggak bisa seperti ini. Mereka memang sengaja mau menyakiti gurumu. Kalau untuk kami, brengsek. Dia adik perempuan asli Gu Shanhe. Bagaimana mungkin aku menyakitinya? Gadis itu adik dari guru kalian. Kami curiga mereka palsu. Meniru keluarga penyelamat. Membuat perangkap untuk kami. Kamu cepat lihat jelas apakah itu dia. Aku baru-baru ini dengar kalau Hichen adalah ipar dari guruku. Tapi aku juga belum pernah lihat adiknya. Belum pernah lihat. Pasti palsu. Hajar mereka, hajar. Hei hei hei, kalian ngapain sih ini? Semua jangan emosi. Letakkan barangnya. Menyakiti orang itu tidak baik. Iya, Pak. Kalau ada masalah, mari duduk dan ngobrol baik-baik. Menyakiti orang itu benar-benar sulit diatasi. Apakah kamu masih murid gurumu? Kalau iya, bersama kami tutup mulut mereka. Bunuh? Ah. Oh. Ya. Junior Squester. Junior Squester. Junior Squester. Sekarang tidak apa-apa, Junior Squester. Tahan, aku. Segera aku antar ke rumah sakit, adik kecil. Dakiang, kamu lagi ngapain? Kenapa kamu ganggu gadis kecil itu? Aku nggak mau mati. Bunuh mereka. Aduh. Wow. Letakkan. Barangnya, peganglah. Kepala polisi Gu. Om. Maafkan aku, Guru Xiao Yu. Guru tidak melindungimu dengan baik. Ting Ting, apa kamu baik-baik saja? Ting Ting, Om. Mereka mau memukul aku, ibu, dan ayah. Ini. Benar-benar adik yang penyayang. Paman sudah datang? Tidak apa-apa, Paman. Bukankah setiap kali bertemu Tong-Tong, Paman selalu kasih permen? Permennya mana? Kamu yang rakus. Siapa yang melakukannya? Siapa yang melakukannya? Bukan sengaja. Kenapa? Aku kira bilang. Belum bilang ke kalian. Jangan membunuh. Aku salah lihat. Sebenarnya aku baru 27 tahun. Beberapa bulan lalu dia baru saja lulus dari sekolah polisi. Aku berjanji kepada ayahnya. Aku akan melindungi dia baik-baik. Kalian bawa mereka ke sini buat apa? Bawa mereka ke sini buat apa? Aku datang untuk mencari tahu tentang David. Kamu sudah temukan apa? Murid favoritku. Kamu membunuh Hishen. Ini bukan urusan Hishen. Lalu, urusan siapa? SHH. Apa harus membuktikan aku pengecut? Apa harus membuktikan aku membunuh ayahku? Harus membuktikan. Apakah aku harus membunuh adikku dan keponakanku? Aku ingin sebuah kebenaran. Aku tidak bisa membiarkan yang meninggal mati tanpa kejelasan. Aku ingin menuntut keadilan untuk mereka. Tapi sekarang ada yang meninggal lagi. Suami adikku. Aku tidak menyangka akan seperti ini. Lalu kamu pikir apa yang akan terjadi? Pikirkan kalau nanti aku akan membunuh adik perempuanku. Sialan, otakmu benar-benar kacau. Kamu terus ngotot sama aku. Asal kamu mengakui semua yang kamu lakukan. Ini semua tidak akan terjadi. Aku harus mengakui apa? Cukup sampai di sini saja. Tidak boleh ada lagi orang mati. Siapa yang akan mati? Masih ada siapa yang akan mati? Dasar, kau memang yang paling pantas mati. Kalau mau mati, jangan bawa temanmu, perlahan-lahan minta maaf. Sampai di rumah. Bawalah sendiri. Master Xiao Yi membawamu pulang. Sayang.
Kapan sebenarnya kamu tahu bahwa itu adalah Song Hu yang menyamar? Gu Shanhe. Sejak dia pertama kali datang ke rumah kita. Sejak dia pertama kali datang ke rumah kita. Aku tanya dia, kenapa dia tidak pernah mampir ke rumah kita begitu lama? Apakah kamu merasa seperti kakak padanya? Ekspresinya saat itu penuh penyesalan. Genyewon Gu Shanhe tidak akan seperti itu. Pikiran kami yang menempatkan pria di atas wanita sudah tertanam di dalam tulang. Dia tidak suka aku. Lebih tidak suka Tong Tong. Jika dia benar-benar Gu Shanhe, dia pasti akan bilang sama aku waktu itu. Hari itu dia akan berkata, aku adalah anak perempuan yang sudah menikah dan seperti air yang sudah tumpah. Adalah orang luar. Jadi sikapnya terhadap Tong Tong membuatmu terkejut. Iya, bagaimana mungkin dia menyukai seorang keponakan perempuan? Kalau itu anaknya sendiri. Seorang perempuan. Dia pasti sangat membencinya. Begitulah keluarga kami. Lalu, menurutmu, bagaimana dengan Song Hu? Dalam beberapa aspek. Memang dia adalah kakak yang lebih layak. Bagaimanapun, cintanya kepada kami hanyalah pura-pura. Artinya, kamu percaya dia tidak akan menyakiti kamu dan Tong Tong. Lihatlah matanya. Rasanya dia siap mati demi Tong Tong kapan saja. Aku bisa merasakannya. Bahkan jika dia membunuh semua orang. Dia tidak akan membiarkan Tong Tong terluka sedikit pun. Itu juga karena pengalamannya seperti itu. Dia sangat rindu untuk dicintai dan memberikan cinta. Tapi bagaimanapun, dia sudah membunuh orang. Ayahku, kakakku, tetaplah Song Che. Tapi kamu tidak punya bukti. Sekarang orang yang bisa membuktikan identitas aslinya. Satu persatu meninggal dunia. Aku hanya bisa curiga padanya. Jangan terus cari tahu. Kalau tidak dicari, tidak akan ada lagi yang mati. Bahkan kamu pun begitu bilangnya. Sayang. Lalu siapa yang akan membalas dendamku di kehidupan sebelumnya? Tapi aku dan Tong Tong. Sekarang hidup utuh di depan matamu. Kalau memang benar orang yang terlahir kembali, kamu harus pikirkan, apa tujuan Tuhan membiarkanmu kembali sekali ini? Tentu saja untuk bahagia bersama kalian. Menjalani hidup ini sampai selesai dengan utuh. Iya, jadi kamu sekarang sedang apa? Tapi dia bagaimanapun juga tersangka. Aku tidak bisa membiarkannya bebas begitu saja. Kalau dia melanggar hukum, hukum akan menghukumnya. Polisi akan menangkapnya. Bukan memenjarakanmu di sini. Dan membuatmu tak bisa keluar seumur hidup. Kamu masih punya aku. Masih punya rumah tangga kita ini. Dan juga hidupmu. Hari itu di rumah kamu bertengkar dengannya. Sebenarnya dia bilang apa kepadamu? Sebenarnya dia bilang apa kepadamu? Dia tidak bilang apa-apa. Sayang, kamu tahu kan? Soal membunuh ayah dan kakakmu. Tidak bisa lepas dari keterlibatannya. Beritahu aku, apa sebenarnya yang dia katakan padamu? Kamu harus beritahu aku. Hanya kalau kamu beritahu aku bisa memegang bukti pembunuhannya. Gila. Aku sudah gila. Kalian semua menganggap dia sebagai pahlawan. Semuanya mengikuti katanya. Aku gila. Tapi kalian semua tertipu olehnya. Kalian pergi ke keluarga Qiu untuk apa? Bilang. Guru kami membawa kami ke keluarga Qiu untuk menyelidiki. Akhirnya ada niat dari Qiu Dawei. Semua telah kalian buat hancur. Bahkan Xiao Yi pun mati karena kalian. Sekarang kau bilang padaku, kau pergi ke keluarga Qiu untuk apa? Aku pergi mencari bukti kejahatan gurumu. Aku ingin semua orang tahu wajah aslinya. Menurutku orang yang paling pantas dihukum adalah kau. Guruku. Ayahnya meninggal. Kamu bilang itu dia yang membunuh. Sepupuku Song Hong meninggal. Kamu juga bilang itu dia yang membunuh. Song Zhen meninggal. Kamu masih bilang itu dia yang membunuh. Kamu benar-benar membuat guruku mati. Sebenarnya apa maksudmu? Jangan bikin ribut. Tong Tong mana? Tong Tong? Tong Tong. Tong 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 Tong. Tidak di taman. Juga tidak di dalam rumah. Dalam gelap gulita begini. Anak ini bisa kemana ya? Jangan berpura-pura lagi. Sebenarnya kamu sembunyikan Tong Tong di mana? Tenang dulu. Sekarang yang penting cari Tong Tong. Kamu sembunyikan Tong Tong. Aku harus cari bagaimana. Sebenarnya kamu mau apa? Shen, jangan begitu dulu. Biar jelas dulu apa yang terjadi. Bukankah ini sudah jelas? Dia yang pertama menyadari tipu daya Tong Tong. Aku beritahu kamu. Kalau sesuatu terjadi pada Tong Tong, aku tidak akan tinggal diam. Tong Tong adalah keponakanku. Kenapa aku menggodanya? Aku, Hi Chen. Dasar gila kamu. Kamu sudah cukup, Junyu. Kalian berdua apakah satu kelompok? Jangan ribut, Junyu. Beritahu semua yang tidak bertugas di markas. Semua saudara datang membantu mencari anak itu, Master. Lihat tingkahmu yang pura-pura.
Shen, kamu kapan berhentinya? Sekarang anak itu masih hilang. Bisakah kamu lebih sadar? Kalau aku mau membunuhmu, kalian tidak akan keluar hidup-hidup. Baiklah, kita pulang dulu dan cari. Ayo pulang. Sudah ketemu. Ada masalah, guru? Tongtong diculik oleh Qiu Dawei. Ah. Sekarang keadaannya bagaimana? Kepolisian kota. Dawei sendiri memberitahu polisi di pabrik dan melapor. Saat ini situasi semua orang masih cukup stabil. Baru saja rekan kerja mengirimkan air ke atas. Apakah pelaku punya permintaan? Dia meminta Anda dan adik perempuan Anda serta Hefaye untuk meminta maaf. Fu Dawei. Jangan bunuh orang. Ada apa denganmu? Kalau kau punya permintaan, katakan padaku. Aku akan setujui semuanya. Jangan sakiti putriku. Guan Qiu sudah datang, kan? Ah, sudah datang? Sudah. Saya Guan Qiu. Komandan Gu juga sudah sampai. Semua orang lengkap? Bagus. Ayo kita bicara. Qiu Daowen, kamu sudah dikepung. Kami telah membentangkan jaring langit dan bumi. Asal kamu jamin keselamatan Sandra. Kami akan memberi jalan keluar untukmu. Jika kamu berani menyakiti Sandra, kami akan menembakmu di tempat. Jangan banyak omong. Aku punya 6 nyawa di tanganku. Mati ya tetap mati. Aku butuh orang pengganti buat mati. Lalu apa yang sebenarnya kamu mau? Anak-anak itu tidak bersalah. Lepaskan anak itu. Gantikan aku naik ke atas. Apakah penembak jitu dan penyerbu sudah siap? Sudah siap semua. Tapi jika meledakkan bahan peledak di dalam ruangan, ada risiko bahan peledak meledak. Beritahu semua rekan. Utamakan keselamatan Sandra. Jangan bertindak sendiri. Aku beritahu kalian. Hari ini aku akan membunuh seseorang. Orang ini harus mati. Siapkan diri kalian secara mental. Cendaer, aku tahu kau bukan orang jahat. Kau hanya terpengaruh orang lain. Lepaskan putriku. Tidak ada yang membujukku. Jangan bercanda di sini dan menyuruhku. Jangan melakukan kesalahan lagi. Bebaskan putrimu. Biarkan aku mati saja. Aku undang kamu. Silakan. Istri, tenang saja. Tongtong pasti akan baik-baik saja. Kali ini aku pulang bisa menemani kalian lebih lama. Aku sudah puas. Utamakan keselamatan Tongtong dulu. Lepaskan putriku. Aku akan jadi Sandra. Yang paling pantas mati adalah kamu. Yang pantas mati adalah aku. Ini salahku. Bukankah kamu ingin membunuhku? Kalau mau bunuh saja. Lepaskan putriku. Berbaliklah. Paman, kamu dan ayahku ingin main permainan polisi menangkap pencuri juga. Tontong, kamu tidak takut. Tahu gak tahu sudah ada di samping. Ayah, permainan belum selesai. Tongtong tidak mau pergi. Tongtong, kamu pernah ke Qiu Jiatun gak? Itu urusanmu. Aku sudah dengar. Mereka para bajingan di tempat itu pantas mati. Bukan salahmu. Jangan cuma pilih kata-kata yang enak didengar. Jangan kira aku gak tahu kalian ngapain. Kukira aku yang bunuh Song Chen. Hari itu aku juga yang pergi ke rumahmu bunuh istri dan anakmu. Ini gak ada hubungannya sama siapapun. Kenapa kamu melakukan ini? Padahal kamu gak punya dendam sama mereka. Pasti ada alasannya kan? Aku membunuh orang apakah perlu alasan? Ingin membunuh siapapun, aku akan membunuhnya. Mertuaku, Song Hu, juga aku dan Liang Biao yang membunuhnya. Benarkah itu kamu? Tak ada waktu luang untuk bicara omong kosong di sini. Lalu, kapan kamu akan membunuh mertuamu? Aku akan memenggalnya pakai kapak. Qiu Dawei berbohong. Pasti Song Hong bekerja sama dengan Qiu Dawei dan Liang Biao. Mengambil alih kesalahan untuk diri mereka sendiri. Tapi Song Hong tidak menjelaskan detailnya dengan jelas. Mungkin dia ingat salah. Omong kosong terlalu banyak. Aku akan memecatmu. Kakakku hidupnya terlalu pahit. Bahkan ibumu sudah dimakamkan. Kenapa kamu belum menyerah diri? Tunggu beberapa hari lagi saja. Tunggu sampai ibumu selesai melahirkan, kamu benar-benar berani melawan. Kalau kamu sudah dieksekusi, pergilah ke sana. Bukankah dengan begitu kamu akan berkumpul lagi dengan ibumu? Ayo, Bro Gu. Saya cuma butuh 2 hari ini, lalu saya akan tenang. Kita berdua diam-diam. Jangan buat masalah buatmu. Aku bilang sama kamu. Aku iri sama kakakmu. Kamu polisi besar, kamu iri sama aku kenapa? Lihat, meskipun orang tuamu sudah meninggal. Tapi setidaknya kamu, sekeluarga sudah bersama selama waktu yang lama. Menjalani kehidupan bahagia. Jadi aku iri sama kamu, Bro. Lalu orang tuamu.
Pokoknya, kamu juga kan mau mati. Aku mau ngobrol sama kamu. Sebenarnya aku punya 3 nama. Gu Shankuan, Song Hu, Gu Shanhe, 3 nama ya. Kenapa begitu banyak? Gu Shankuan adalah nama yang diberikan ibu saat aku lahir. Song Wu adalah nama yang diberikan pamanku ketika aku diangkat ke keluarganya. Lalu Gu Shanhe adalah nama kakak kembarku. Aduh ya ampun. Kak, ternyata kamu punya banyak pengalamannya. Waktu aku sekitar 3 atau 4 tahun, ibuku meninggal. Lalu, ayahku mengantarku ke rumah pamanku. Sejujurnya aku bahkan sudah lupa bagaimana wajah ibuku. Waktu itu aku masih terlalu kecil. Lalu kemudian, bibi istri paman melahirkan adik laki-laki untukku. Sejak saat itu, aku dianggap orang yang gagal. Tinggal di kandang babi, makan makanan anjing. Berkali-kali aku hampir mati. Paman tidak menganggap aku manusia. Ayah juga tidak menganggap aku manusia. Kamu bilang tapi tidak bilang apa-apa. Membawaku pulang tapi tidak bilang ingin menjengukku. Aku menjalani lebih dari 10 tahun yang sangat menyedihkan. Dihajar habis-habisan. Dipukul seperti apa? Dipukul sampai setengah mati. Hingga pingsan. Disiram air dingin. Bangun lagi, terus dipukul. Lalu kamu tahu gak, bagaimana aku akhirnya jadi polisi? Sebenarnya, yang jadi polisi itu kakak laki-laki aku, Gu Shanhe. Dia sudah mati. Aku akan memecatmu. Tidak bisa? Pegang pistol dengan stabil. Letakkan kapak itu. Paman, kamu bermain peran sangat nyata. Sampai membuat Tong-Tong ketakutan. Tong-Tong, cepat pergi. Aku. Kamu harus ada yang mati. Tapi orang yang paling kamu harapkan mati adalah kamu sendiri. Pergi. Kamu yang memanggil satpam. Jangan buat mereka susah. Kalau mau bunuh aku, silakan. Bukankah kamu mau bunuh aku? Aku di sini, bunuh saja. Kalau kamu melepaskan putriku, aku mohon padamu. Guling geng. Jangan takut mereka tidak akan menyelamatkanmu. Pergi. Jangan emosi. Biarkan para hantu masuk. Jangan sampai terjadi apa-apa pada Tong-Tong. Kalau hari ini keluarga kita semua selamat. Mari jalani hidup dengan baik. Jangan pikirkan apa-apa lagi. Apa sebenarnya kesalahanku? Siapa sebenarnya yang membunuh mereka di kehidupan sebelumnya? Apa sebenarnya kebenaran di kehidupan kali ini? Siapa sebenarnya kamu? Mama Tong-Tong. Kakak, aku sudah cerita semuanya sama kamu kan? Kalau siapa yang membunuh, aku nggak mau cerita sama kamu. Kamu tahu apa itu kembar identik, kan? Tahu, kan? Mereka cuma mirip banget aja. Iya, benar. Aku pakai seragam polisi abangku. Lari ke Ludeteng untuk jadi polisi. Tidak ada yang menyadarinya. Bro, kamu memang sangat berani. Harus begitu dong. Sudah kecanduan jadi polisi. Aku jago banget nangkap pencuri. Semua penjahat di Luteng. Tanya saja siapa yang tidak takut. Aku. Bendera penghargaanku sudah tidak muat digantung di kantor. Bro, aku tak berani bilang yang lain. Menjadi polisi, pasti hebat. Contohnya saja, penjahat-penjahat di desa kita. Sekarang mereka bahkan tak berani bikin onar lagi. Harus tidak ada penjahat sama sekali. Tapi, yah, selalu ada duri yang menusuk di hatiku. Kakak, kalau ada apa-apa bilang saja padaku. Aku akan urus untukmu. Apa yang bisa kau urus? Orang-orang di keluargaku. Hanya dengan melihatku sekali mereka bisa mengenaliku. Aku bukan kakakmu. Saudara perempuan saya juga sudah menikah di Kota Hijau. Meskipun dari kecil sampai sekarang jarang bertemu, tapi dia tetap adik perempuan kandung saya. Dengar-dengar dia bahkan melahirkan keponakan perempuan kecil untuk saya. Tentunya sangat membanggakan dan dihargai. Kalau begitu, aku nggak bisa pergi. Kalau aku pergi, mereka pasti akan mengenali aku. Aku kan akan kembali menjadi Song Hu lagi. Kalau aku jadi polisi selama ini, sia-sia saja aku. Itu bukan kakakku. Bukankah kamu juga kakaknya dia? Aku pergi, dia mengenali aku. Bagaimana aku menjelaskan kepada mereka tentang kematian kakakku? Selain itu, Paman dan Song Shi dan mereka. Kalau mereka datang, aku pasti akan ketahuan. Sekarang hidupku sangat baik. Gadis-gadis di tim kami semua bangga padaku. Orang-orang biasa juga menyukaiku. Lalu orang-orang di desamu ini. Semua sangat mengagumiku. Aku benar-benar tidak ingin kembali seperti dulu.
Menikah. Hanya tinggal butuh sebuah rumah. Seperti adikku dan keponakan perempuanku. Menurutmu, seperti apa rasanya punya rumah? Biarkan kakakku menjalani sisa hidupnya dengan baik. Dia juga kakak kandungmu. Dia ingin punya rumah lebih dari siapapun. Orang-orang yang harus dibunuh sudah hampir semua. Hanya tinggal kakek bermarga Song itu. Hanya tinggal kakek bermarga Song itu. Aku sudah tidak punya kesempatan lagi. Percaya deh, dia nggak akan apa-apa. Kembalikan dulu anaknya ke aku. Jangan. Anaknya belum bisa dikasih ke kamu. Aku masih ada yang belum selesai disampaikan. Kalau anak itu dikasih ke kamu, polisi-polisi itu akan menembakku sampai mati. Paman, aku sedikit ngantuk. Tong-tong, sayang, tunggu sebentar lagi ya. Aku akan bilang beberapa kata ke pamanmu lagi. Permainan hari ini selesai ya. Baiklah. Percayalah, aku tidak akan menyakitinya. Dia adalah nyawa saudaraku. Anda pergi, saya akan mengucapkan beberapa kata lagi kepada saudara saya di akhir. Jangan bergerak. Dengarkan paman. Ibu akan datang untuk menjemputmu nanti. Saya tahu ibu. Paman itu baik padaku. Aku lapar sekarang. Saya sudah makan roti kukus terakhir yang ditinggalkan oleh paman. Aku akan mencoba menengahi dengan baik. Wu Shankou, naik ke sini sekarang. Qiu Dawei, tolong jangan melawan dengan keras kepala. Jalan yang tersisa untukmu cuma satu. Itu adalah melepaskan Sandra. Angkat tangan dan menyerah. Tidak tahu apa-apa, bunuh ayahmu. Bunuh sepupumu. Antarkan aku dan mobilnya. Bunuh seorang pedagang serakah. Karena dendam besar denganmu. Sudah kubilang, kamu membunuh seseorang. Orang itu adalah kamu sendiri. Sekarang keponakanmu ada di tanganku. Kalau kamu ingin dia hidup, gantikan nyawamu sebagai taruhan. Berani datang. Aku apa takutnya? Guru tidak bisa naik. Cheng Lang adalah seorang penjahat kejar mati. Dia akan membunuhmu sama seperti membunuh Tong Tong. Kalau aku naik, Tong Tong masih punya harapan. Kalau aku bersembunyi di sini, jadi kura-kura yang pengecut. Semua pasti mati tanpa keraguan. Orang-orang di keluarga kami sudah hampir semua meninggal. Aku harus meninggalkan sesuatu untuk keluarga kami. Tapi hari ini, bahkan jika itu orang asing di atas sana, aku tetap akan pergi menyelamatkan mereka. Karena kami adalah polisi. Li Junyu datang. Jangan lupa apa yang guru katakan padamu saat kamu masuk kepolisian. Menjadi polisi berarti harus selalu siap. Untuk berkorban demi rakyat. Persiapkan dirimu. Jangan sampai mengecewakan guru. Jika kalian pulang dengan selamat, aku akan buatkan pangsit. Sayang, kamu baik-baik saja. Tong Tong, kamu baik-baik saja. Tong Tong tidak apa-apa. Tenang, dia akan selamat dan membawanya pulang. Tuhan. Terima kasih. Bibi besar saya mengeluarkan banyak uang untuk berobat. Tapi orangnya tetap tidak bisa diselamatkan. Bahkan jika Anda yang merawat dan mengantar orang tua Bibi sampai akhir hayat. Saya mewakili Dawei dan seluruh desa, kami memberi hormat dan berterima kasih kepada Anda. Katakan. Ini janji saya pada Dawei. Nenek tidak pernah merasakan kebahagiaan saat hidup. Setelah meninggal, kita bakar lebih banyak kertas. Dawei, ibu kita sudah tenang. Hang Hang menunggu paman di luar. Baik ya. Kamu hanya berterima kasih seperti itu padaku. Kau ini benar-benar sedang berjalan menuju kematian. Kakak. Sejak hari pertama kau bertemu denganku, aku sudah mati. Setelah membakar, aku hidup untukmu. Sekarang tugasku sudah selesai. Hitung saja aku yang membunuhnya. Oh, sudah kembali. Kapten Kongca. Kamu di sini ya, adik sepupu? Ya ampun.
Kalau kamu jadi abu pun aku tetap kenal kamu. Kamu bisa menipu orang lain, tapi tidak bisa menipu aku. Song Hu. Aku adalah sepupumu, Gu Shanhe. Shen Hu tidak terbunuh. Omong kosong. Bau bangkai babi di tubuhmu. Aku bisa mencium dari 5 li jauhnya. Aduh, Buddha rumah kami pakai baju hijau semua. Benar-benar menganggap dirinya polisi. Berlutut. Mampus, suruh berlutut. Sekarang sayapmu sudah keras, berani berdiri dan bicara denganku. Iya kan? Kamu benar-benar salah orang. Aku adalah sepupumu, Hu SHNH. Kamu masih pura-pura sama aku. Bagaimanapun kamu pura-pura. Ayahku dulu yang memberi bekas luka bakar rokok ini padamu. Beraninya kamu biarkan aku buka bajumu dan lihat. Membunuh itu hanya sekejap saja. Jangan kamu terlalu sesuka hati. Aku terlalu sesuka hati. Haha, aku terlalu sesuka hati, sialan. Anjing peliharaanku berani menggigit tuannya. Kamu tahu tidak, seekor anjing yang menggigit tuannya akan berakhir seperti apa? Bisa jadi sup daging anjing. Bagaimana Gu Shanhua dan pamanku meninggal? Saya sudah bilang. Saya memang Gu Shanhua. Kalau kamu tidak jujur, aku juga tahu kamu ini orang yang pantas mati 1000 kali. Gu Shanhua sendiri datang ke sini jadi polisi, kan? Kamu kira kalian berdua kembar ya? Tidak ada yang mengenali. Mampus, masih berani menatapku. Percaya nggak? Aku langsung ke polisi sekarang. Takut nggak sama peluru? Ingin hidup baik-baik. Jadi, diam-diam jadi anjing keluarga kami. Haha, rahasia kamu ini. Aku akan makanmu seumur hidup. Didengarkan. Didengar. Kalau sudah dengar, belum sujud. Baik. Catat baik-baik. Mulai hari ini, gaji kamu 1 sen pun tidak boleh dipakai. Kumpulkan untukku dengan baik. Itu semua uangku, masih ada lagi. Nanti kalau kamu menikah, pengantin wanita harus tidur dengan aku di malam pertama. Sialan. Dasar babi gemuk mampus. Kalau kau berani sentuh aku bacok kau. Yah. Siapa yang berani pukul aku? Hei, bukankah itu forensik wanita dari kantor kalian? Kalian berdua sejak kapan pacaran? Bukan urusanmu, cepat pergi sana. Gila, aku saja belum pacaran. Anjing kami malah sudah punya pasangan duluan. Hei, kalian sudah tidur. Pergi. Di depan wanita mau pamer, ya. Baiklah, aku nggak bisa seperti kamu yang tega bunuh orang. Aku masih punya masa depan yang cerah. Tidak bisa aku taruhkan pada anjing sepertimu. Kamu bilang darahmu kenapa selalu bau menyengat? Brengsek. Dan kamu, wanita jalang, berani pukul aku ya? Cepat atau lambat, aku akan suruh Song Hu mengantarmu sendiri ke ranjangku. Ingat, aku adalah mimpi burukmu. Suatu hari nanti, kalau aku lagi mood buruk, aku akan laporkan kamu. Penipu dan pembunuh. Hahaha. Cewek kecil ini cukup menarik. Benar-benar bodoh. Tak kusangka si idiot Song Hu malah dapat peluang bagus. Lain kali aku akan bunuh kamu. Tidur bersama istrimu. Hahaha.
Kamu tidak mengizinkanku membunuh Hishen. Kalau begitu aku harus menakut-nakuti dia. Pertemuan hari ini memang dibuat untuk dia. Sekarang tidak ada yang lagi curiga kamu membunuh. Dengan pria tua yang malu-malu itu, aku tidak sempat membunuh. Tapi, kakak tenang saja. Kalau aku jadi hantu, aku juga akan menggigitnya sampai mati. Apa kamu merasa kamu sangat pintar? Bukankah aku sudah bilang padamu? Sebelum melakukan sesuatu, bicarakan dulu denganku. Kakak, jangan panik. Aku juga tahu rahasiamu. Kalau aku masih hidup, kamu juga sulit tidur, kan? Kalau aku masih hidup, kamu juga sulit tidur, kan? Aku benar-benar mengajari kamu cara melakukan sesuatu. Segera culik aku. Aku cari kesempatan untuk mengirimmu keluar. Bro, tidak bisa terus berjalan. Lanjutkan lagi. Aku juga tidak berniat pergi, aku sudah bilang. Hari ini ada 4 orang. Orang itu adalah aku. Yaitu aku sendiri. Di dunia ini, hanya kamu satu-satunya yang jujur dengan hati. Kalau kau mati, aku akan ngomong sama hantu. Jangan bicara terlalu banyak. Katakan angkat kepala. Orang di bawah pasti curiga. Kakak. Setelah aku pergi, kuburkan aku bersama ibuku. Kalau ada kehidupan setelah mati, aku ingin terlahir jadi manusia. Kita harus jadi saudara baik. Kalau harus terlahir jadi sapi atau kuda, aku akan bekerja untukmu. Kau ngomong apa? Sialan. Gue kasih satu lagi buat lo. Penghargaan jasa pribadi. Hahaha oh. Pisau gue ini terang banget hahaha. Ahahaha. Aduh aduh aduh. Kasus pembunuhan besar nomor 312. Pelaku, Kyuda Wei, saya bunuh di tempat. Kasus ini selesai. Ayo makan pangsit. Sejak kecil sudah melihat mereka makan. Tidak tahu rasa makanan ini apa. Bro. Ngomong apa saja, bro? Kamu mau dia panggil apa atau kamu panggil dia? Bro. Ah. Kalau makan pangsit, harus ada cuka, kan? Aku bawakan buat kamu. Gimana bisa makan pangsit tanpa arak? Pangsit, arak pangsit. Semakin diminum semakin seru. Kakak akan belikan untukmu. Kenapa nangis? Pulang ke rumah, senang. Pelan-pelan, pelan-pelan. Hahaha, makanlah, makanlah. Ini siapa ini? Ayah Song Kyu. Keluarga korban datang mengambil jenazah. Maaf, ada ketidakadilan. Tidak berani tanda tangan. Hei 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 hei. Apa maksudmu aku bilang ada ketidakadilan? Kalian sembarangan mengambil seseorang. Mengatakan dia pelakunya. Lalu dia juga meninggal. Aku beritahu kalian. Anakku tidak mungkin mati dengan cara yang tidak jelas seperti ini.
Orang yang kalian cari itu aku sama sekali tidak pernah dengar sebelumnya. Dia tidak punya dendam atau permusuhan dengan kami. Kenapa dia harus membunuh anakku? Masalah ini hari ini harus kita jelaskan dengan jelas. Kasus ini sudah ditutup. Pembunuh sudah mengakui siapa yang dia bunuh. Tak ada yang mau menanggung dosa membunuh di diri mereka sendiri. Aku tidak mau bicara denganmu. Panggil pemimpin kalian datang. Jangan kirim gadis muda berambut kuning ini untuk mengusirku. Putra Anda yang meninggal. Kami sangat menyesal. Tak ada yang ingin melihat kehidupan muda seperti itu hilang. Mengakhiri dengan cara seperti ini. Tapi tolong terimalah kenyataan. Orang mati tidak bisa hidup kembali. Cepat tanda tangani dokumennya. Aku tanda tangan. Kau tidak mengerti apa yang kukatakan. Dasar bajingan. Jaga mulutmu baik-baik. Ngomong begitu saja, apa masalahnya? Anda adalah paman dari Wan Qiu, kan? Nama saya He Chen. Kami sekeluarga dengan Wan Qiu. Anda adalah menantu dari keluarga Gu, bukan? Aduh, saya tahu Anda kerja di sini. Wah, ini saudara, kan? Ini gampang diurus. Aku mau bilang sama kamu. Kamu harus bantu aku panggilkan pemimpin kalian. Ajak dia datang ke sini. Aku mau bicara serius sama dia hari ini. Paman, ada apapun yang mau kamu katakan, langsung saja. Kita keluarga. Kamu masih gak percaya sama aku. Aku bilang, apakah atasan kalian semua sebesar itu egonya? Bukan, Paman. Soal ini kamu bicara sama atasan juga gak ada gunanya. Kasusnya sudah pasti. Dan sudah ditandatangani. Cepat-cepat dia sepupu. Tidak bisa. Kita adalah keluarga. Kamu bahkan mendorong aku keluar, ya. Kalau begitu aku tidak mengakui kamu sebagai keluarga. Benar. Aku punya keponakan bernama Gu Shanhe. Dia juga bekerja di sini. Kamu suruh dia datang ke sini. Kalau dia bertemu Song Hu. Kalau begitu identitas Song Hu pasti ketahuan. Aku bilang padanya. Dia ada urusan keluar. Keluar. Gu Shanhe. Kau keluar sini. Aku pamanmu Gu Shanhe. Kau keluar sini. Paman. Jangan panggil lagi. Song Hu. Song Hong. Kenapa kamu di sini? Kamu salah orang. Dia bukan Song Hong. Dia adalah kakak ipar sulungku, Gu Shanhe. Aku telah membesarkannya sejak kecil. Aku bahkan tidak mengenalnya. Feng Hong, tolong beritahu aku. Di mana kau selama setengah tahun ini? Berlututlah. Paman benar-benar salah orang. Song Hu telah meninggal dunia. Bukankah ini yang datang untuk mengambil mayat Song Hu? Masih berani menipu aku. Hei. Paman-paman. Kenapa kamu selalu bersikap sombong? Ini wilayah kepolisian. Bukan tempat kalian sembarangan membunuh orang. Perhatikan baik-baik, ini guruku Gu Shanhe. Bukan seperti yang kamu katakan. Saya mengerti, Song Hu. Kamu berpura-pura menjadi Gu Shanhe dan menjadi polisi di sini, kan? Benarkah, Paman? Apakah dia Gu Shanhe? Apakah kamu adik perempuan Wan Qiu? Tentu saja aku tahu. Paman, jangan buat keributan. Mari kita bawa ini pulang dan kremasi. Ya, diam. Aku benar-benar sudah paham sekarang. Kalian semua satu kelompok. No wonder. Kalian tadi lama sekali tidak membiarkanku menemui pimpinan kalian. Takut kalah? Ya. Takut kalau Song Hu menyamar sebagai polisi di Hushanhe. Rahasia ini terbongkar? Ya. Aku bilang sama kamu. Benar-benar dia tidak bisa berpura-pura. Pura-pura dia juga tidak bisa jadi nyata. Bajingan kecil ini. Dia tumbuh besar di kandang babi rumahku. Bahkan kalau dia jadi abu pun aku tetap mengenalnya. Guru saya waktu itu datang membawa surat penunjukan. Di atasnya jelas tertera foto Gu Shanhe. Juga ada cap resmi kantor Kabupaten Pingyuan. Kamu bilang itu masih bisa palsu. Kau tidak tahu apa-apa. Aku beritahu kau. Foto Song Hu dan Gu Shanhe pasti sama. Kalau beda, itu baru benar-benar aneh. Kok kau masih saja ngotot begitu? Siapa yang ngotot? Song Hu. Aku tahu apa yang ingin kukatakan. Apakah kau yang membunuh anakku? Berhenti bicara. Dialah yang membunuh Qiu Dawei. Qiu Dawei sudah saya tembak mati di tempat. Masih berani membantah di sini. Kamu pakai baju ini. Membuat surat palsu itu sangat mudah. Pasti kamu. Sejak kecil sampai sekarang, kamu terus menyimpan dendam terhadap keluarga kami. Aku beritahu kamu. Hari ini aku akan membunuh Song Teng demi anakku. Apa yang kamu katakan untuk membalas dendam? Dari jauh sudah dengar gaduh. Sungguh tidak sopan, Pak Direktur. Pak Direktur, Anda adalah direktur, kan? Baiklah, maka putuskanlah untukku.
Dialah pembunuh anakku. Ayah, jangan dengarkan omong kosongnya. Orangnya memang penipu busuk. Aku tidak bohong. Aku jujur padamu. Dia bukan siapa-siapa bernama Gu Changhe. Dia adalah anak angkatku, Fu Hu. Omong kosong. Surat penunjukan dari Kabupaten Pingyuan ada di tangan saya. Maksudmu saya buta matamu. Mata kalian hampir sama dengan yang buta. Saya jujur saja. Song Hu dan Gu Shanhe memang sepasang saudara kembar. Mereka sejak awal sudah sangat mirip. Gunung dan sungai adalah perwakilan terdepan di kantor kita. Dalam setengah tahun, dia menerima 2 kali penghargaan pribadi tingkat 1. Bendera penghargaan sebanyak itu sampai kantor pun tidak muat digantung. Lebih dari itu, dia dianggap pahlawan oleh lebih dari 500 warga desa Kyujia. Kamu bilang polisi seperti ini palsu. Haha, Song Fu. Aku benar-benar tidak bisa melihatnya. Kau, nak, benar-benar cukup mampu. Sehari pun tidak belajar. 1 huruf pun tidak tahu. Tapi kamu bisa jadi pahlawan. Aku beritahu padamu. Song, kamu bisa memakai kulit ini untuk pura-pura jadi polisi. Tapi kulitmu sendiri tidak bisa dilepas. Hahaha, jangan lupa. Aku yang membakar bekas luka rokok itu untukmu. Kau tak akan pernah bisa menghilangkannya. Lihatlah. Ini benar-benar buktinya. Bro, kamu kepala kantormu. Dia adalah kakak iparku. Istri saya pernah bilang, bekas luka di tubuhnya itu waktu kecil pernah meledakkan petasan. Kalau tidak percaya, kamu bisa tanya dia. Tak perlu lagi itu. Kamu keluarganya yang meninggal, kan? Segera tanda tangan. Bawa jenazah pergi. Ingin saya bawa jenazah itu. Tidak ada pintu. Saya sudah lihat jelas. Kalian benar-benar saling melindungi. Saya malah tidak percaya. Saya bahkan tidak bisa menemukan alasan yang masuk akal. Saya jujur katakan padamu. Di kota tidak bisa lapor. Kalau begitu saya ke provinsi lapor. Provinsi tidak bisa menyelesaikan. Aku lapor ke ibu kota. Aku tidak percaya aku tidak bisa menemukan tempat di mana anakku menegakkan keadilan. Jangan berisik lagi, Li Junyu. Atur dia tinggal di penginapan kantor. Bawa berkasnya ke kantorku. Kepala Biro. Phoenix. Meski anakku bukan kamu yang membunuhnya. Kamu juga harus ikut turun bersamanya sebagai teman mati. Karena di bawah sana anakku tidak akan mati sendiri. Ingat, ini adalah hutangmu padaku selama lebih dari 20 tahun. Janji padaku. Jangan membunuh lagi. Aduh, kenapa yang mati bukan si bajingan itu? Song Hua. Ayah suruh dia pergi menemani MU di dunia lain. Istriku, jadi sekarang kamu bisa beritahu aku. Hari itu kakak datang ke rumah. Sebenarnya apa yang dia bicarakan denganmu? Kamu sebenarnya mau apa? Bolehkah aku hidup seperti orang biasa sekali saja? Aku mohon padamu. Dulu aku juga mengira itu adalah takdirku. Bahkan aku tidak tahu bagaimana seharusnya hidup sebagai manusia. Aku pikir semua orang kecil dulu makan makanan anjing dan tinggal di kandang babi. Hingga saat umur 6 tahun. Suatu hari aku keluar mencari sesuatu untuk dimakan. Aku menemukan di depan pintu rumahmu. Aku melihat ada seorang anak di halaman rumahmu. Yang sangat mirip dengan aku. Kemudian aku tahu itu rumah bibiku. Lalu kemudian, aku tahu bahwa anak laki-laki itu adalah kakak kembarku. Jadi apa sebenarnya yang salah aku lakukan? Jangan membunuh saudara ayah. Aku tidak membunuh siapa-siapa. Kakak dibunuh oleh ayah. Apa? Bapakmu yang membunuh Gu Shanhe yang sebenarnya? Ini nggak masuk akal. Tuan Song, kita sudah lebih dari 30 tahun hidup di sini. Kenapa kita belum dapat istri? Apakah kembar siam di keluarga kalian masih hidup? Dengar apa yang si pembawa sial itu lakukan, menghancurkannya. Membunuh. Keberadaan kembar siam menghabiskan sebagian besar energi Shanhe. Dan juga mengurangi keindahan gaun pengantin. Jangan bicara soal usia 30 tahun. Bahkan usia 50 pun dia tidak akan bisa menikah.
Akhirnya pasti akan merasa cemas dan depresi hingga akhir hayat. Keluarga Gu akhirnya juga tidak bisa menghindari tanpa keturunan. Lao Song, bukankah kamu bilang kalau sudah mengirim orang, semuanya baik-baik saja? Mengirim orang hanya bisa menyelamatkan nyawa gunung dan sungai. Kalau keluarga Gu ingin punya penerus, melahirkan pasti mati. Sudah mati tapi juga tidak. Ada yang akan disalahkan apa? Dengar. Ah. Tolonglah, diam saja. Kenapa itu kamu? Mikawa. Ternyata Gu Shanhe memang bukan yang membunuh Song Chu. Kalau begitu ayahmu seharusnya tidak begitu. Bagaimana dia bisa menjadi korban? Selain itu, Liang Biao telah menanggung semua bukti kejahatan. Ayahku tahu bahwa dia secara tidak sengaja melukai anak sulungnya sendiri. Setelah itu, kepolisian Gu. Bro, aku sudah pulang, bro. Meo, kamu ngapain sih, sialan? Aku akan menghajarmu. Sebenarnya aku lega tahu bro nggak membunuh orang. Aku juga nggak perlu mikirin soal balas dendam lagi. Setidaknya dia benar-benar peduli sama kamu dan Tong Tong. Selama dia nggak ganggu pamanku, masalah masa lalu dianggap selesai deh. Habat Gia. Ini malam-malam siapa yang datang? Datang. Jangan ketuk lagi, Habat Gia. Xiao Wang, sudah malam sekali. Ada apa? Song Song Cheng Feng telah meninggal di ladang. Pergi. Lewati gunung dan sungai. Kau pernah berjanji padaku. Kau pernah berjanji tidak akan menyakitinya. Guru, cepat katakan. Cepat katakan kau difitnah. Guru, lebih baik penjarakan gunung dan sungai. Song Zhenfeng 4000 telah menemui kepala polisi. Saya tidak bisa membuktikan bahwa Gu Shanhe adalah Song Hu yang menyamar. Lebih dari itu, saya tidak bisa membuktikan bahwa Song Hu adalah pelaku pembunuhan anak saya. Namun jika saya mati, orang yang membunuh saya pasti adalah orang yang menyamar sebagai Gu Shanhe palsu. Ini juga membuktikan bahwa Gu Shanhe adalah Song Hua. Dia bukan yang membunuh Shanhe. Aku yang membunuhnya. Dan aku bukan Gu Shanhe. Aku adalah anak angkat keluarga Song. Song Hu hahaha. Bawa pergi. Hahaha. Feng Hu, apakah kamu mengakui bahwa kamu memakai nama Gu Shanhe secara palsu? Menyerupai polisi. Bagaimana ya? Menggunakan nama palsu? Tidak termasuk. Itu seharusnya adalah hidupku sendiri. Apakah kamu adik laki-lakiku? Kan? Ini untukmu. Ini aku curi dari rumah. Adik, apa cita-citamu saat besar nanti? Kenapa ingin jadi polisi? Jadi polisi itu keren. Bisa menangkap penjahat. Kakak sudah lulus sekolah polisi. Lulus langsung jadi polisi. Lihat seragam polisi ini keren kan? Angin benar-benar hebat. Ayo. Coba pakai ini. Ayo. Bro, tampan tidak? Lebih tampan dari aku? Nanti setelah aku jadi polisi. Di rumah nanti aku yang memutuskan. Nanti aku antarkan kamu pulang. Siapapun yang mengganggumu tidak boleh. Bahkan ayah kita tidak boleh. Meo, apa yang kau lakukan? Sialan. Aku akan membunuhmu. Sialan. Kakak hampir tidak kuat lagi. Taruh cermin itu di dalam lemari untukku. Aku akan mengembalikan hidupmu. Kakak, aku tidak mau hidup yang sampah seperti itu. Aku hanya ingin kamu, bro.
Nanti kalian harus jadi orang baik. Saat aku mati, sembunyikan aku dan kuburkan. Pergi ke LDNGC jadi polisi. Nanti kamu adalah Gu SHNH. Harus menjadi seseorang. Dengan suara yang jernih. Bro. Songhu, jangan panggil aku Songhu. Aku bukan Songhu. Songhu, jangan panggil aku Songhu. Aku bukan Songhu. Aku juga nggak punya nama keluarga Song. Panggil aku Gu Shanquan. Nama itu diberikan oleh ibuku. Apakah kamu mengakui bahwa korban Song Zuifeng adalah orang yang kamu bunuh? Ya, saya yang membunuhnya. Dia adalah orang terakhir yang tahu jati diriku sebenarnya. Kalau dia tidak mati, aku tidak bisa tidur. Apa senjata pembunuhannya? Pisau? Jenis pisau apa? Belati sepanjang ini saja. Tenggorokan teriris, langsung tewas. Tangan kerja bersih dan rapi. Pasti orang yang sangat paham struktur tubuh. Lukanya panjang dan sangat tipis. Jadi kita bisa menyingkirkan pisau dapur terlebih dahulu. Pisau besar dan belati seperti itu adalah jenis pisau pendek dan sedang. Seharusnya adalah pisau jenis bilah. Pisau bedah. Orang yang bisa menyentuh pisau bedah. Dokter. Ahli forensik. Satu pisau bedah hilang. Lin Qiu, ahli forensik Lin. Shanhe, pulang lebih awal malam ini untuk makannya. Mereka berdua. Tersangka Song Hu dibunuh. Song Chunfeng dan tuduhan menyamar sebagai polisi mengaku tanpa keberatan. Putusan pengadilan tingkat pertama menjatuhkan hukuman mati kepada Song Hu. Dengan masa percobaan 1 tahun. Sekarang Song Hu dibawa kembali ke penjara pengawas. Kebenaran. Tunggu sebentar, ketua sidang. Saya punya bukti bahwa Song Chunfeng bukan yang membunuh Song Wu. Melainkan. Song Chunfeng bukan dibunuh oleh Song Wu, melainkan. Dalangnya adalah Mak Comblang. Kita sekeluarga pernah makan pangsit bersama. Aku sudah membayar harganya. Song Chunfeng telah menyiksaku lebih dari 10 tahun. Membunuhnya pun tak bisa menghapus dendam di hatiku. Jadi dialah yang kubunuh. Sayang, aku sudah pulang. Aduh. Aku terluka. Aku membunuh orang. Kamu membunuh Song Zhenfeng. Kenapa kamu begitu bodoh? Kamu pantas mati. Dia pantas mati, tapi bukan kamu yang harus membunuhnya. Ada yang melihat kamu membunuh. Aku pernah membunuh orang. Tanganku penuh utang darah. Aku tak bisa lari selamanya. Kamu masih punya masa muda yang indah. Kamu masih punya jalan panjang untuk dilalui. Cepat atau lambat aku akan ketahuan. Dengarkan aku. Kamu tidak pernah membunuh orang. Aku yang membunuhnya. Kalau kamu tidak dengar aku. Sekarang pulanglah. Pura-puralah tidak terjadi apa-apa. Asal ayahmu melihatmu. Itu bukti kamu tidak ada di tempat. Cepat pergi. GG. Aku tidak pernah berpikir dalam hidup ini ada yang mencintaiku lagi. Cepat pergi. Ayo. Kenapa lepaskan aku? Kenapa kamu membiarkanku masuk? Cari orang baik untuk dinikahi. Anggap saja aku tidak pernah ada dalam hidupmu. Tapi dengarkan aku sekali ini. Kamu tahu kenapa begitu banyak orang rela mati untukku? Karena perasaan. Orang selalu akan berkorban demi perasaan. Akibatnya mereka sama sekali tidak mampu menanggungnya. Kali ini, dalam kehidupan ini, kau buatkan aku. Pilihlah sendiri. Kakak. Kakak pergi. Kakak.
Aku membeli banyak permen untuk Tong Tong. Diletakkan di meja teh di rumahku. Kamu bilang padanya jangan makan terlalu banyak sekaligus. Nanti giginya sakit. Gu Shankuan. Gu Shankuan. Bawa pergi. Kakak. Waktu pelaksanaan Li Kangkuan telah tiba. Ini adalah perjalanan yang penuh romantisme. Kakak pergi, aku mengantarkan pangsit yang kubungkus untuknya. Dia sangat bahagia. Masyarakat desa Kyujia semua mengantarnya pergi untuk terakhir kalinya. Kakak pergi dengan senyum. Dia menjadi polisi. Juga kembali ke rumah. Mungkin itu sudah cukup baginya. Papa, kakek mengapa sudah begitu lama tidak datang menjenguk Tong Tong? Apakah kakek tidak suka Tong Tong lagi? Tong Tong, kakek paling suka Tong Tong. Tapi kakek pergi ke tempat yang sangat jauh untuk menangkap penjahat. Kamu tahu kan, kakek paling suka menangkap penjahat. Kalian yang mengurus keluarga, kalau ingin punya keturunan. Anak. Pasti mati. Lagi ngapain, adik? Orang kasar ini entah dari mana. Memberi aku sebuah radio. Berdengung-berdengung. Belum paham benar. Apakah Liang Biao lagi mencuri lagi? Anak ini benar-benar bikin orang khawatir. Kalau tidak, Biao pasti sudah berubah dan kembali ke jalan yang benar. Kalau tidak begitu, maaf atas bimbingan Anda yang penuh perhatian. Haha, ayo, adik, pergi beli sedikit minuman keras. Malam ini kita minum sedikit. Hari apa ini ya? Bukan hari apa-apa. Cuma pengen minum bareng kamu. Ke rumah Pak San saja beli. Rumah Pak San terlalu jauh, bro. Aku nggak terbiasa minum minuman dari tempat lain. Kalau nggak, kasih aku uang jajan lagi dong. Hei, pergi dulu, bro. Ya. Kalau tidak apa-apa aku ingin melihatmu lebih lama. Kenapa kamu kesini? Kamu ini mencari mati ya? Mereka sudah mulai curiga sama kamu. Kalau aku tidak keluar, kamu mau jelaskan gimana? Enggak usah urusanku. Aku punya caraku sendiri. Cepat pergi sana. Mereka sebentar lagi akan kejar. Jangan berlelet-lelet. Kalau aku sudah datang, aku nggak mau pergi. Semua urusan aku tanggung sendiri. Kakakmu pernah menyelamatkan nyawaku. Dia bilang padamu saat hampir meninggal. Jadilah polisi yang baik. Kau bisa sampai hari ini. Aku bisa meninggal dengan tenang. Ayo, angkat aku. Cepat, jangan lambat. Jangan seperti wanita. Kamu harus menepati kata-katamu. Gila kau ini. Itu adikku. Aku tidak peduli, yang tahu identitasmu harus mati. Kalau kau berani menyentuh satu helai rambut keluargaku, aku akan menarikmu bersamaku mati. Semuanya mati saja. Kalau begitu, aku hanya membunuh Hichen, itu cukup kan? Kalau Hichen mati, Tong Tong tidak punya ayah lagi. Kamu tidak boleh menyentuh siapapun. Tapi di kehidupan sebelumnya, siapa sebenarnya yang membunuh Wan Qiu dan Tong Tong?